Penguasa Alam Kayangan. Bab 23. Judul, Kemalangan Seorang Gadis yang Difitnah. Ya, besok pagi, semua orang di keluarga Sin akan berkumpul di sini. Saya berjanji tidak akan ada yang tertinggal. Sin Pano segera berjanji. Bagus, waktu kita sangat berharga. Kita hanya punya esok hari. Saya tidak ingin ada masalah yang tidak terduga. Sin Rengkuni dengan acuh tak acuh berkata, lalu memiringkan kepalanya. Kau adalah keturunan tetua Sin Rituo yang terhormat, sangat tepat untuk membawa hadiah ini. Sinba, berikan hadiahnya. Yang disebut Sinba melangkah maju dan tanpa ekspresi meletakkan sebuah kotak kayu di depan Sin Pano. Tangan Sin Pano gemetar saat menerimanya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Saya berterima kasih. Terima kasih Padepokan Sin atas anugerahnya. Saya sangat senang. Benda di dalamnya disebut serbuk pembuka cakra. Hal ini dapat membersihkan pusat cakra, memungkinkan seseorang berkultivasi lebih cepat untuk jangka waktu tertentu. Ini juga memiliki efek menyembuhkan yang sangat baik pada pusat cakra yang rusak. Bahkan di antara padepokan Sin kami, obat ini dianggap sangat efektif. Implikasinya adalah, karena ini adalah obat yang efektif untuk padepokan Sin, maka bagi mereka, itu akan dianggap sebagai eliksir ajaib tingkat pertama. Ini juga memiliki efek menyembuhkan yang sangat baik pada pusat cakra yang rusak. Kalimat ini menyebabkan ekspresi diam Sin Bejo menjadi bersemangat. Matanya langsung bercahaya aneh, tapi kemudian dia langsung mendesah dalam hati dan ekspresinya meredup. Sin Pano dengan hati-hati meletakkan kotak kayu itu ke samping, lalu berkata dengan penuh rasa syukur. Karena itu obat padepokan Sin, maka pengaruhnya pasti berada di luar imajinasi saya. Saya tidak tahu bagaimana keluarga Sin kami dapat membalas bantuan besar dari Tuan Muda Sin. Karena Tuan Muda Sin tidak perlu beristirahat, bagaimana kalau saya menyuruh beberapa orang membawa kalian untuk berkeliling keluarga Sin atau kota Klaten? Meskipun ini adalah kota kecil, kami memiliki beberapa tempat yang bisa mencerahkan mata para tamu terhormat. Melihat Sin Rengkuni tidak menggelengkan kepalanya, Sin Pano segera mengulurkan tangan dan menyeret Sin Wawan. Ini anakku, Sin Wawan. Usianya mirip dengan Tuan Muda Sin. Kenapa tidak menyuruhnya untuk berkeliling keluar? Niat Sin Pano sangat jelas. Dia ingin Sin Wawan adalah orang pertama yang berbaur dan mengenal Sin Rengkuni. Dengan begitu, kemungkinan dia dibawa kembali ke padepokan Sin akan semakin meningkat. Jika dia bisa memberi kesan baik pada Sin Rengkuni, maka mungkin saja dia bisa mendapatkan perlindungan Sin Rengkuni di padepokan Sin, sehingga dengan cepat meningkat dalam posisi. Pelayan rendahan ini adalah Sin Wawan, untuk bisa menyaksikan keagungan para tamu terhormat dari padepokan Sin pastinya adalah anugerah seumur hidup. Sin Wawan melangkah maju, wajahnya rendah hati dan sederhana. Sin Rengkuni memberi Sin Wawan sebuah tampang dan dengan acuh tak acuh berkata, "Baiklah, kalau begitu, bawalah kami berjalan-jalan. Saya sudah tinggal di tempat yang mewah untuk waktu yang lama, tidak buruk untuk melihat daerah terpencil. Kalian bisa bubar. Saya tidak suka diikuti oleh terlalu banyak orang. Saya akan mencari kalian saat butuh bantuan." "Ya, ya," Sin Pano menjawab sambil mengangguk. "Jika Anda butuh sesuatu, mohon segera beritahu siapa saja di sini. Wawan, tolong perlakukan dengan baik tamu terhormat ini." "Ya, Ayah." Sin Pano dan 5 tetua pergi dengan hormat. Orang-orang dari padepokan Sin datang lebih lambat dari perkiraan sehingga bisnis resmi akan ditunda sampai besok. Sin Wawan berdiri di sisi Sin Rengkuni dan membungkuk, menunjukkan sikap yang relatif rendah hati. Wajahnya mengungkapkan senyuman. "Tuan Muda Sin, meskipun kota Klaten ini kecil, namun memiliki semua yang Anda harapkan untuk dilihat. Saya tidak tahu apakah Tuan Muda Sin ingin pertama kali mengalami pemandangan yang indah, makanan lezat, atau wanita cantik." Melihat senyum samar-samar di wajah Sin Wawan, mata Sin Rengkuni cerah, wajahnya juga mengungkapkan sedikit senyum cabul. "Sebagai laki-laki, apa yang kau pikir pertama harus kita alami? Bagaimana mungkin Sin Wawan tidak tahu seperti apa dia dari wajahnya?" Dia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tuan Muda Sin adalah orang yang benar. Sebagai pria sejati, jelas kita harus terlebih dahulu mengalami hal-hal yang dinikmati pria sejati. Meskipun kota Klaten adalah kota kecil, rumah wangi surgawi kota kami dikenal jauh dan luas.
Lebih dari beberapa orang melakukan perjalanan ratusan li karena reputasinya. Mari kita berpaling ke sana. Kau cukup masuk akal. Shin Rengkuni, bibirnya melengkung, menatap mata Shin Wawan sejenak. Ayo pergi. Langkah Shin Wawan cepat menyusul saat ia berjalan menuju jalan. Ketika mereka baru saja hendak pergi, siluet seorang gadis cantik muncul di garis penglihatan Shin Rengkuni. Tokoh gadis itu sangat bergerak dan halus sampai tingkat ekstrim. Melihat dari kejauhan, fisiknya begitu anggun sehingga terlalu sulit untuk dijelaskan. Dengan rok biru panjang, seseorang bisa saja melihat sepasang kaki yang indah dan ramping. Gaunnya melayang setelah berjalan lamban dan perhiasannya sesekali berkelap-kelip pada sosoknya yang feminin dan lembut. Pinggang, payudara, dan bokongnya yang sempurna tak terlukiskan indah. Dia memancarkan pesona yang menggetarkan jiwa yang tak ada bandingannya dan memiliki penampilan dan sikap bangga yang melampaui dunia ini. Mulut Shin Rengkuni ternganga lebar dan seluruh tubuhnya membeku di tempat. Matanya tak tergoyahkan menatap siluet indah itu dari kejauhan. Dengan panik, dia hampir percaya bahwa dia melihat peri dari legenda. Seolah memperhatikan tatapannya, gadis itu memiringkan wajahnya ke arahnya, menatapnya dingin, lalu menoleh dan berjalan ke halaman. Bahkan kulitnya, dari sekilas yang Shin Rengkuni lihat saat dia menoleh untuk meliriknya, menyebabkan tubuhnya gemetar, seolah semua tulang di tubuhnya menjadi lembut dan meleleh. Dia masih belum kembali ke akal sehatnya bahkan lama setelah Ning Savitri meninggalkan penglihatannya. Setelah penampilan Ning Savitri yang tiba-tiba dan tidak tepat, hati Shin Wawan melepaskan suara, "Dum," saat dia berdoa bahwa dia tidak akan terlihat oleh Shin Rengkuni. Tapi sayangnya, Shin Rengkuni melihatnya dan juga menunjukkan reaksi yang sama seperti mayoritas pria yang pertama kali melihat wajah asli Ning Savitri. Tidak, reaksinya bahkan berlebihan. Jantung Shin Wawan mulai langsung berkedut. Di kota Klaten yang kecil ini, bagaimana mungkin ada wanita yang bisa melarikan diri dari Shin Rengkuni? Dan begitu Shin Rengkuni menatapnya, itu juga berarti dia tidak akan bisa mendapatkan Ning Savitri seumur hidup ini. Namun, dia segera mengepalkan giginya dengan ringan dan berdiri di samping Shin Rengkuni, melambaikan tangannya di depan wajahnya. Dia diam-diam berbisik, "Tuan Muda Shin, gadis itu. Siapa gadis itu? Siapa dia?" Ekspresi Shin Rengkuni kacau balau dan suaranya gemetar karena kegirangan. Di dunia ini, sebenarnya ada wanita secantik seperti itu. Semua istriku, semua wanita yang pernah aku mainkan. Ditambah bersama pun tidak akan cocok untuknya. Peri, dia pastilah seorang peri. Shin Rengkuni telah dipindahkan ke keadaan yang sangat menyenangkan sehingga dia menjadi tidak karuan. Cahaya di matanya terasa panas hampir sampai ke titik terbakar. Shin Wawan mengungkapkan niat baik dan berkata sambil tersenyum. Dia disebut Ning Savitri dan adalah wanita terindah di kota Klaten. Dia benar-benar orang yang mirip peri. Ning Savitri, Ning. Lalu dia bukan anggota keluarga Shin. Benar, Shin Wawan menganggukkan kepala saat matanya menyipit. Dia dengan jelas menyatakan, dia bukan anggota keluarga Shin kami, tapi lebih merupakan putri pedagang terkaya di kota Klaten. Dia baru saja menikah dengan keluarga Shin 3 hari yang lalu, menikahi cucu tetua kelima, Shin Awan. Apa? Dia sudah menikah. Ekspresi Shin Rengkuni menggambarkan kekecewaannya. Dalam sekejap, itu kemudian berubah menjadi cemburu yang membakar dan keinginan yang sangat kuat. Dia benar-benar sudah menikah, dan menikah dengan keluarga Shinmu. Itu benar-benar konyol. Bagaimana mungkin cucu seorang tetua keluarga Shin Agus lemah layak untuk peri ini? Tepat, kata-kata Tuan Muda Shin terlalu benar. Shin Wawan segera setuju. Hanya seseorang dengan bakat seperti Tuan Muda Shin bisa layak untuk peri ini. Tuan Muda Shin tidak tahu bahwa meskipun orang yang dinikahinya adalah cucu seorang tetua, dia sebenarnya adalah orang dari keluarga Shin paling tidak berguna. Pusat cakranya telah cacat sejak kecil. Bahkan sekarang, dia masih hanya di tingkat pertama ranah fondasi. Dia sangat memalukan bagi keluarga Shin kami. Apa? Ekspresi Shin Rengkuni berubah pucat dan tangannya mulai bergetar. Keindahan ini tiba-tiba dinikahkan dengan sampah semacam itu? Ini benar-benar tak termaafkan. Tak termaafkan. Wanita seperti itu seharusnya menjadi milikku, Shin Rengkuni. Bagaimana mungkin sepotong sampah dari keluarga Shin layak untuknya? Shin Rengkuni menggeram dengan suara rendah, nyala cemburunya menyala. Dia langsung berjalan menuju halaman yang baru saja dimasuki Ning Savitri.
Dia hanya berjalan 2 langkah saat suara keras dan bermartabat terdengar dari belakangnya. Tuan muda, Master Padepokan yang menunjuk Anda untuk datang ke sini juga untuk pengalaman belajar. Master Padepokan secara khusus memperingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh melakukan apapun yang akan menurunkan reputasi Padepokan tersebut, terutama merebut istri orang lain. Sin Rengkuni berhenti bergerak, seluruh wajahnya penuh dengan nafsu dan perselisihan. Namun, ia tetap patuh berhenti bergerak. Sin Wawan melirik tetua yang disebut Sin Mogiri dengan bingung. Sepertinya dia datang ke sini tidak hanya untuk menemani dan melindungi Sin Rengkuni, tapi juga pengawasnya. Satu kalimat saja sudah cukup untuk menakut-nakuti Sin Rengkuni agar tidak bertindak. Lebih jauh lagi, dari kata-katanya, jelas bahwa Sin Rengkuni ini telah menyambar istri orang lain beberapa kali sebelumnya. Pandangan Sin Wawan goyah. Dia dengan cepat berjalan di samping Sin Rengkuni dan berkata dengan suara rendah, "Tuan muda Sin, jika kamu telah memperhatikan Ning Savitri, kamu mungkin tidak perlu menggunakan kekuatan untuk membawanya. Ada banyak metode untuk melakukan ini." "Metode? Metode apa?" Sin Rengkuni menoleh dan menatapnya dengan tatapannya yang membara. Sin Wawan langsung mencondongkan tubuh ke telinganya dan dengan cepat berbisik. Setelah selesai berbicara, mata Sin Rengkuni langsung menyala. Sudut mulutnya juga mengungkapkan jejak senyuman yang tidak sabar dan tidak sopan. "Ini adalah sesuatu yang baru saya pelajari. Saya belum memberitahu orang lain. Saya tidak berpikir bahwa hal itu akan terjadi untuk dapat membantu Tuan Muda Sin." Ini benar-benar sangat baik. Melihat senyuman Sin Rengkuni yang cabul, jantung Sin Wawan dipenuhi dengan kebencian, namun wajahnya tetap patuh memegang senyuman. "Sangat bagus, sangat bagus." Sin Rengkuni perlahan mengangguk. Sepertinya Tuan Muda Sin memiliki selera yang sama pada wanita cantik. "Sebenarnya, di dalam keluarga Sin kami, ada lebih banyak keindahan daripada hanya Ning Savitri," kata Sin Wawan dengan suara rendah. Tetua kelima Sin Bejo memiliki seorang anak perempuan yang baru berusia 15 tahun ini, tapi kecantikannya luar biasa. Dia tidak lebih buruk dari Ning Savitri. "Saya tidak tahu apakah Tuan Muda Sin memiliki minat." 15 tahun, dan hampir seindah peri itu? Mata Sin Rengkuni melebar, menunjukkan kilatan seperti serigala. Setelah melihat tatapan matanya, Sin Wawan tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia sekali lagi mencondongkan tubuh ke arah Sin Rengkuni dan berkata dengan suara rendah, "Jika Tuan Muda Sin tertarik, maka ini lebih mudah lagi. Metodenya sangat sederhana, kita hanya perlu..." Sin Wawan mencondongkan tubuh mendekati telinga Sin Rengkuni dan kembali berbisik, "Hahaha." Sin Rengkuni mulai tertawa terbahak-bahak saat tatapan cabul di matanya semakin intensif. "Ketika aku kembali, aku harus benar-benar berterima kasih kepada ayah karena membiarkanku bertemu dengan dua keindahan yang menakjubkan. Aku benar-benar tidak datang ke tempat yang jauh ini dengan sia-sia." Tatapannya beralih ke arah Sin Wawan. Dia kemudian perlahan mengangguk kepalanya. "Kau dipanggil?" Sin Wawan kan? "Iya, hamba rendah ini adalah Sin Wawan." Sin Wawan menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Bagi Sin Rengkuni untuk mengingat namanya adalah kehormatan terbesarnya. "Kau cukup bagus, tidak buruk sama sekali. Jika kedua hal ini berhasil diurus, maka setelah kami kembali ke Padepokan Sin, sebaiknya tetap berpihak pada sisiku." Sin Rengkuni berkata dengan mata menyipit. Seluruh tubuh Sin Wawan bergetar. Dia gembira sampai matanya terbuka lebar. Setelah dia sadar, dia berlutut di depan Sin Rengkuni dengan suara buk dan bersujud. "Wawan berterima kasih pada Tuan Muda Sin atas kebaikannya yang besar. Jika mungkin untuk tinggal di sisi Tuan Muda Sin, maka Wawan pasti akan setia, dengan sepenuh hati merawat Tuan Muda Sin." Hasil ini membuat hati Sin Wawan berdebar kencang dalam kejutan yang menyenangkan. Untuk dapat memasuki Padepokan Sin sudah menyenangkan untuk mencapai surga dalam satu langkah. Namun untuk bisa mengikuti putra master Padepokan itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dibayangkan Sin Wawan sebelumnya. Sin Bejo awalnya memiliki harapan besar untuk orang-orang dari Padepokan Sin. Putra dari master Padepokan Sin seharusnya seperti dewa naga surgawi. Namun, pada pandangan pertama, dia malah sangat kecewa. Dia tidak melihat aura, rahmat dan kesopanan yang harus dimiliki oleh murid langsung dari sebuah padepokan besar. Sebaliknya,
Dia hanya melihat arogansi merendahkan dan tatapan tirani di matanya yang membuat perasaan tidak nyaman. Rasanya seperti playboy yang dimanjakan yang tumbuh di antara para penjilat. Tapi setelah berpikir dengan hati-hati, dia juga lega. Bagaimanapun, Padepokan Shin tidak mungkin peduli dengan keluarga Shin kecil ini. Bagaimana mereka bisa mengirim beberapa orang hebat? Status putra master Padepokan juga hanya untuk mengungkapkan rasa hormat yang dangkal kepada Shin Rituo yang meninggal. Ayah, aku baru saja mendengar mereka mengatakan bahwa pemimpin keluarga pergi untuk menyambut orang-orang Padepokan Shin. Kenapa ayah kembali begitu cepat? Shin Niwang baru saja mampir untuk mengantarkan makanan ke Shin Bejo. Dengan wajah penuh keingintahuan, dia bertanya, apakah orang-orang dari Padepokan Shin sudah tiba? Orang macam apa mereka? Apakah mereka memiliki aura yang benar-benar menakutkan? Pertanyaan Shin Niwang mengingatkannya pada orang tua yang berdiri di belakang Shin Rengkuni. Dia mengangguk, tentu saja, orang-orang dari Padepokan Shin tidak dapat diduga. Namun, kau harus menghindari orang-orang Padepokan Shin sebanyak mungkin dalam beberapa hari di mana mereka berada di sini. Pemuda yang memimpin mereka bukanlah orang baik hati. Jika kau bisa menghindarinya, maka kau harus melakukannya. Shin Niwang mengedipkan mata dengan tak percaya dan kemudian mengangguk ringan. Aku tahu, ayah. Sebenarnya, aku sudah sedikit takut pada mereka. Bagaimanapun, mereka berasal dari Padepokan Shin. Mereka pasti super kuat. Bahkan jika kau penasaran, kau harus berusaha menjauh dari mereka. Shin Bejo sekali lagi memperingatkan. Dia dengan ringan menarik napas dan, dengan beban berat di pikirannya, masuk ke halaman. Ayah, mengapa terlihat seperti ada sesuatu dalam pikiran ayah? Apakah sesuatu yang sangat besar terjadi? Shin Niwang bertanya dengan gugup. Sebagai anak perempuan yang mengenal ayahnya dengan baik, hanya dengan sekilas pandang, Shin Niwang bisa melihat ekspresi wajah Shin Bejo. Shin Bejo terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa. Dia berhenti sejenak saat menyadari bahwa jika dia tidak mengatakannya dengan keras, maka anak perempuannya yang pandai ini mungkin tidak merasa nyaman untuk sisa hari ini. Dia hanya bisa menanggapi dengan perlahan. Padepokan Shin membawa hadiah yang disebut serbuk pembuka cakra. Dari apa yang Shin Rengkuni katakan, serbuk pembuka cakra ini memiliki efek menyembuhkan yang hebat pada pusat cakra yang rusak. Begitu. Itu bisa memperbaiki pusat cakra yang rusak? Benarkah itu? Shin Bejo bahkan belum selesai berbicara, tapi Shin Niwang sudah berteriak dengan penuh semangat. Tiba-tiba, tangan mungilnya erat memegang pinggiran pakaiannya. Memperbaiki pusat cakra Shin Awan selalu menjadi harapan terbesarnya. Beberapa tahun terakhir ini, dia tanpa henti mencari setiap metode yang mungkin dilakukan dengan Shin Bejo. Kata-kata Shin Bejo tidak berbeda dari suara surga yang memberinya harapan. Efek obat Padepokan Shin tidak bisa dibandingkan dengan obat biasa. Ini mungkin benar-benar dapat memberikan hasil yang mengejutkan. Mengatakan ini, ekspresi Shin Bejo perlahan-lahan meredup. Namun, penggunaan serbuk pembuka cakra yang paling penting adalah mempercepat kecepatan kultivasi untuk jangka waktu tertentu. Saat ini, pemimpin keluarga dan sisanya dari mereka semua menganggap serbuk pembuka cakra ini sebagai harta karun. Untuk meyakinkan mereka untuk menggunakan serbuk pembuka cakra pada Awan, yang dianggap tidak ada gunanya di mata mereka. Benar-benar harapan yang tipis. Ekspresi Shin Niwang menjadi lesu. Kata-kata Shin Bejo seperti seember air dingin yang memadamkan semua kegembiraannya. Dia menggigit bibirnya dan dengan tegas berkata, tidak masalah bagaimana, kita harus mendapatkan serbuk pembuka cakra. Awan kecil pasti bukanlah orang yang tidak bisa apa-apa. Dialah yang paling membutuhkan serbuk pembuka cakra. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkannya. Melihat ekspresi putrinya, Shin Bejo mendesah panjang. Namun, di dalam hatinya, dia sangat mengetahui betapa sedikit harapan untuk mendapatkan serbuk pembuka cakra. Dengan kata lain, itu sama sekali tidak mungkin. Malam hari, aku melihat Shin Rengkuni dari Padepokan Shin hari ini. Lampu lilin samar-samar bergoyang-goyang di dalam ruangan. Ning Savitri duduk di samping tempat tidur dan dengan ringan berkata, "Oh, orang macam apa dia?" Shin Awan menguap sebelum bertanya dengan acuh tak acuh. "Dia seperti namanya." Alis Ning Savitri terkulai saat dia mengingat ekspresi mata Shin Rengkuni saat dia menatapnya. Tatapan jijik melintas di matanya. Gurunya telah mengatakan kepadanya bahwa dari keempat putra Padepokan Shin itu,
tiga lainnya semuanya bisa dianggap memiliki bakat seperti naga. Hanya anak keempat yang 100% idiot. Namun, bagaimanapun, dia sangat dimanjakan oleh Padepokan Shin, mungkin karena dia yang termuda dan merupakan anak dari istri sah. Itu cukup normal. Jika kau memikirkannya, sangat jelas orang macam apa yang akan dikirim Padepokan Shin ke tempat ini. Tapi bagaimanapun juga, itu masih ada hubungannya denganku. Paling banyak, aku harus pergi besok sebagai formalitas. Shin Awan mengangkat bahu saat berbicara. Alisnya tiba-tiba bergetar, dan ekspresinya sedikit menajam. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Savitri istriku, kau bilang melihatnya? Lalu apakah dia juga melihatmu?" "Itu benar." "Kenapa?" Ning Savitri mengangkat alisnya. Shin Awan mengangkat tangannya untuk menggosok dagunya, lalu tiba-tiba berkata, "Kau berkata sebelumnya bahwa dia adalah sampah dengan reputasi buruk. Sampah seperti itu." "Hah, Savitri istriku, jika aku tidak salah menduga, gurumu seharusnya berada di dekat kota Klaten, bukan?" "Bagaimana kau tahu?" Sebuah jejak keheranan melintas di wajah Ning Savitri. Shin Awan tidak menjelaskannya. Dia berkata dengan ekspresi serius, "Karena memang seperti itu, pikirkan cara untuk berkomunikasi dengan gurumu. Akan lebih baik jika dia datang ke tempat ini besok." Setelah berpikir sejenak, ekspresinya kembali santai. "Karena gurumu ada di dekatmu, maka kurasa tidak akan ada masalah besar. Mari tidur." Alis tipis Ning Savitri terangkat sedikit, dan dia kemudian diam-diam merenung sejenak. Dia sekali lagi memikirkan kembali ekspresi di mata Shin Rengkuni saat dia menatapnya siang ini dan akhirnya mengerti maknanya di balik kata-kata Shin Awan. Ekspresinya tiba-tiba tersentak, dan tanpa sadar dia mengulurkan tangan untuk mengambil perangkat transmisi suara berbentuk es di pinggangnya. Melihat Shin Awan bersiap untuk meletakkan selimut di pojok, tatapannya agak terguncang. Bibirnya terus bergerak beberapa kali sebelum akhirnya dia mengeluarkan suara, "Ayo tidurlah di tempat tidur." "Ah." Shin Awan membalikkan tubuhnya ke arahnya dan berkata dengan mata lebar, "Savitri istriku, apa yang kamu katakan?" Ning Savitri segera membalikkan wajahnya untuk menyembunyikan ekspresinya saat ini. Dia dengan dingin menjawab, "Jika kau tidak mendengarnya, lupakan saja." "Aku mendengarnya. Bagaimana mungkin aku tidak mendengarnya?" Shin Awan langsung mengangguk seperti ayam. Dia melemparkan selimut itu ke tangannya dan dengan cepat melemparkan dirinya ke tempat tidur, lalu menatap Ning Savitri sambil tersenyum bahagia. "Savitri istriku, maukah kau tidur di dalam atau di luar malam ini?" Ning Savitri tidak menjawab. Dengan gelombang tangannya yang bersalju, dia memadamkan semua lilin merah dalam hitungan detik. Ruangan itu segera gelap gulita, dan hatinya juga diam-diam mendesah. Dia mengulurkan tangan dan mendorong Shin Awan ke dalam, menarik selimutnya, dan menutupi kedua tubuh mereka dengan benda itu. Sambil berbaring miring ke belakang ke Shin Awan, dia berkata dengan suara tenang dan dingin, "Kau tidak perlu memikirkannya terlalu banyak. Aku hanya melakukan ini agar lebih mudah bagimu untuk merawat tubuhku jam 3 pagi. Kau tidak diperbolehkan melakukan hal-hal terlarang. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu tidur di ranjang lagi. Seperti yang kau inginkan, istri tercintaku." Shin Awan dengan gembira berbicara saat ia menarik selimut itu dan mengendus sisa aroma wanita muda yang masih tersimpan di dalamnya. Sekarang, dia dipanggil istri oleh Shin Awan beberapa lusin kali sehari. Sejak awal merajuk sampai sekarang, tidak hanya mendengarnya terasa alami, tapi sekaligus memberi dia perasaan tak tergambarkan aku istrinya. Perubahan halus ini membuatnya menjadi bingung. Dia memejamkan mata dan berusaha menghindari memikirkan hal-hal yang membuat hatinya kacau. Tidak lama kemudian, dia dengan tenang tertidur. Tanpa disadari sudah jam 3 pagi. Ini adalah saat yang paling gelap sebelum fajar menyingsing, dan seluruh keluarga Shin merasa damai. Satu-satunya suara yang bisa didengar adalah sesekali suara serangga. Di kegelapan, dari halaman Shin Niwang terdengar suara berderit ringan dan, setelah suara itu, pintu rumah yang tertutup rapat perlahan terbuka. Sebuah bayangan mungil perlahan menyelinap keluar dan setelah mengintip ke sekitarnya untuk sementara, cepat-cepat lari keluar. Bayangannya belum bisa melangkah keluar dari gerbang halaman saat sosok tinggi tiba-tiba terjatuh dari langit, mendarat di depannya. Terdengar teriakan cemas seorang gadis, lalu segera setelah terdengar suara yang serius, dengan susah payah berusaha keras. "Niwang,
Kemana kau akan pergi malam ini? Ayah. Bayangan yang sangat ketakutan menarik kain menutupi wajahnya, menampakkan wajah gadis yang indah dan menyentuh. Itu benar-benar Sin Niwang. Melihat Sin Bejo yang tiba-tiba muncul di depannya, jiwanya bergoyang sesaat. Aku. Sin Bejo mendesah panjang, lalu berkata dengan suara rendah. Niwang, kamu ingin mencuri serbuk pembuka cakra? Aku. Sin Niwang menundukkan kepala saat ia tersendat. Kau adalah anak perempuanku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kau pikirkan di hatimu? Sin Bejo sekali lagi mendesah lama dan kemudian menepuk pundak putrinya. Setelah kau meninggalkanku sore ini, aku pikir kau memiliki pandangan aneh di matamu. Aku merasa tidak nyaman, jadi aku datang ke sini untuk berjaga-jaga. Tentu saja, kau punya pemikiran untuk mencuri serbuk pembuka cakra. Niwang, kau benar-benar terlalu gegabah. Apakah kau tahu betapa berbahayanya ini? Serbuk pembuka cakra bukanlah sesuatu yang biasa. Ini adalah hadiah dari Padepokan Sin. Jika jejakmu ditemukan, maka itu akan berada di kewenangan Padepokan Sin. Pada saat itu, jika mereka berempat dari Padepokan Sin memutuskan bahwa kau bersalah, belum lagi aku, tidak ada orang di kota Klaten ini yang bisa menyelamatkanmu. Sin Niwang menurunkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Aku tahu semua itu, tapi, awan kecil terlalu menyedihkan. Dia jelas orang yang baik, namun selalu ditertawakan oleh orang, dipandang rendah oleh orang-orang, dan diperlakukan seperti sampah oleh semua orang. Jika dia bisa memperbaiki pusat cakranya, maka dia tidak akan diejek lagi. Dia tidak akan kehilangan siapapun. Sin Bejo membuka dan menutup mulutnya, tatapan penyesalan melintas di wajahnya. Aku selalu bertanya-tanya, mengapa Sin Awan adalah orang yang memiliki pusat cakra yang cacat dan bukan aku? Dunia ini benar-benar sangat tidak adil baginya. Ayah, apakah kau tahu? Kapanpun aku melihat awan kecil ditertawakan dan dia masih mencoba untuk bersikap tidak peduli dan malah menghiburku, hatiku dipenuhi dengan kegelisahan yang begitu banyak. Jika aku dapat memperbaiki pusat cakranya, bahkan jika aku harus menjadi seorang pencuri, bahkan jika aku menerima hukuman mati, aku masih akan bersedia melakukannya 100 kali. Saat dia berbicara, mata Sin Niwang sudah penuh dengan air mata. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan akhirnya tidak bisa menahan tangisnya. Kejutan melintas di wajah Sin Bejo. Saat dia melihat putrinya yang terisak-isak, hatinya juga berduka. Dia dengan tenang menghiburnya. Niwang, aku tahu kau dengan sepenuh hati melakukan ini untuk Awan. Tapi kau melakukan ini, dengan mengabaikan konsekuensinya. Sin Pano tidak memberikan serbuk pembuka cakra kepada siapapun setelah menerimanya. Dia harus membawanya di badannya. Dengan kekuatanmu, bagaimana kau bisa mencuri apapun dari Sin Pano? Dengarkan aku, kembali dan tidur. Mengenai serbuk pembuka cakra, aku akan berusaha memikirkan sesuatu. Meskipun aku tidak pernah berdebat tentang sesuatu beberapa tahun ini, di antara keluarga Sin ini, aku secara keseluruhan masih memiliki suara. Mendapatkan serbuk pembuka cakra belum tentu merupakan hal yang sama sekali mustahil. Kau tidak diizinkan melakukan hal konyol semacam ini di masa depan. Jika ada sesuatu yang benar-benar terjadi padamu, siapa yang akan merawat dan melindungi Awan sesudahnya? Kalimat terakhir Sin Bejo dengan lembut menyentuh hati lembut Sin Niwang, membiarkan hatinya berdebar-debar ketakutan. Itu benar. Jika aku tidak berhasil, tertangkap, dan menerima hukuman yang besar, apa yang akan terjadi pada Awan kecil? Aku mengerti. Sin Niwang melepaskan pakaian hitamnya dan menjatuhkannya ke samping. Dia menyeka air mata dari wajahnya dan berkata dengan wajah bersalah. Ayah, maafkan aku. Aku melakukan hal bodoh dan membuatmu khawatir lagi. Aku akan patuh tidur sekarang dan tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Ayah, kau harus segera kembali dan beristirahat. Aku berjanji bahwa aku tidak akan mencuri serbuk pembuka cakra. Itu bagus selama kamu mendengarkan. Sin Bejo menganggukkan kepala dan tersenyum hangat. Tapi sebelum pergi, dia masih khawatir dan mengambil pakaian hitam di tanah dan membawanya bersamanya. Hari ini bisa dikatakan hari tersibuk keluarga Sin. Pagi-pagi sekali, pintu masuk keluarga Sin sudah padat. Semua keluarga berpengaruh di kota Klaten dapat dilihat di sini dan selanjutnya mereka diwakili oleh kepala mereka. Meski banyak hadir,
tak ada yang berani berisik. Mereka semua berbisik satu sama lain dengan suara sekecil mungkin karena khawatir mereka akan mengganggu tamu penting di antara keluarga Sin. Aku mendengar sejak lama bahwa pendiri keluarga Sin berasal dari Padepokan Sin. Kelihatannya itu benar. Keluarga Sin akan melonjak ke ketinggian baru. Kita harus menjaga hubungan baik dengan mereka mulai sekarang. Untung aku tidak pernah menyinggung keluarga Sin, kalau tidak aku tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Tuamu, kenapa kau juga ikut? Oh, setiap orang bergegas menjadi yang pertama di sini, jadi aku harus datang. Mereka ada di sini untuk menjalin hubungan, tapi aku di sini untuk berjaga-jaga. Bagaimana jika anak nakal dari Padepokan Sin memeriksa berapa banyak keluarga berpengaruh di kota Klaten dan kemudian melihat bahwa tidak ada seorang pun dari keluargamu datang ke sini? Jika mereka menemukan beberapa ketidaksenangan dengan itu, maka seluruh keluargaku harus menanggung konsekuensinya. Pintu masuk keluarga Sin tetap tertutup, dan semua orang di luar menunggu dengan sangat hati-hati. Tidak satu pun dari mereka yang berani pergi. Mereka menunggu sampai jam 9 pagi. Sebelum fajar, sebuah panggung didirikan di tanah kosong keluarga Sin, dengan kursi, meja, dan semua peralatan yang ada di sekitarnya. Pukul 8 pagi, keluarga Sin membuat perintah mendesak agar semua penghuninya berkumpul. Seketika, penduduk keluarga Sin berkumpul saat mereka segera bergegas ke tempat pertemuan. Kurang dari seperempat jam, semua orang di keluarga Sin, yang muda atau tua, berada di posisi yang ditentukan dengan tidak ada yang kurang. Hari ini adalah hari yang paling penting untuk keluarga Sin. Mereka semua tahu betul apa yang akan terjadi hari ini, dan sebagian besar melihat kegembiraan dan antisipasi. Bahkan ada beberapa orang dengan bakat biasa-biasa saja yang masih berharap di hati mereka untuk mendapatkan kesempatan untuk dipilih oleh orang-orang dari Padepokan Sin. Sin Awan pada dasarnya adalah yang terakhir tiba. Ketika dia berjalan bergandengan tangan dengan Ning Savitri dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat, dia langsung menjadi fokus semua orang yang hadir. Tentu saja, jika hanya dia sendiri, kemungkinan besar tidak ada yang mau melihatnya. Yang penting adalah Ning Savitri di sisinya. Dia memiliki postur tubuh yang indah dan anggun dan wajah yang cukup memikat untuk menaklukkan tidak hanya kota, tapi juga dunia. Orang-orang di sana bertingkah seakan melihat peri surga yang tak tertandingi perlahan-lahan berjalan ke arah mereka. Hal ini terutama berlaku untuk para pemuda, yang berdiri di sana dengan mata kaca dan dengan jantung berdegup. Bahkan air liur tanpa sadar mengalir turun di sudut mulut mereka. Sebaliknya, Sin Awan di sisinya. Wajahnya pucat, kelopak matanya terkulai, matanya tampak tak berjiwa, dan langkah kakinya kurang kuat. Dia bahkan belum berjalan selusin langkah dan sudah menguap 3 kali dengan penampilan seseorang yang melakukan hubungan seksual yang berlebihan dan kini mendambakan untuk tidur. Hah, hubungan seksual yang berlebihan? Ketika mereka memikirkan hal ini dan juga melihat keduanya bergandengan tangan, beberapa orang mengepalkan giginya dan mereka gemetar. Mata mereka memancarkan kecemasan yang dalam dan kecemburuan yang menyala-nyala. Setelah memikirkan keindahan surgawi ini, seorang dewi yang mereka idamkan di mimpi mereka ditekan setiap hari oleh sampah yang paling mereka benci. Perut mereka hampir terbelah karena kemarahan dan kecemburuan. Penampilan Sin Awan yang setengah tertidur dan sangat lelah bukanlah akting, tapi jelas tidak mungkin karena hubungan seksual yang berlebihan. Aneh jika dia memiliki energi saat bangun pagi pukul 3 dini hari karena pengobatan akupunturnya yang biasa, bekerja setengah mati, dan kemudian terbangun pagi ini. Sedangkan untuk tangan mereka yang bergandengan, pasti bukan keinginan Ning Savitri. Sebaliknya, saat mereka berjalan, Sin Awan tiba-tiba memegangnya di bawah pengawasan ketat kerumunan. Karena Ning Savitri tidak bisa membebaskan dirinya sendiri, selain kenyataan bahwa dia sudah terbiasa dengannya memegang tangannya beberapa hari ini, dia hanya bisa membiarkannya. Segalanya di dalam keluarga Sin sangat bagus, kecuali kenyataan bahwa kita memiliki sampah yang tidak perlu dan tidak sedap dipandang. Saat Sin Awan berjalan melewati seorang pemuda, sebuah suara mengejek yang cukup keras sehingga terdengar dari sampingnya. Sin Awan mengangkat alisnya sedikit dan melihat cucu ketiga Sin Wengku, Sin Ketus, dengan seksama menyipitkan mata ke depan. Senyuman yang tak tergoyahkan tergantung dari sudut mulutnya dan di wajahnya tampak iri. Dia mengucapkan kata-kata itu pada orang di depannya, tapi bahkan seorang idiot pun tahu bahwa dia sedang mengejek Sin Awan. Seketika, suara tawa bangkit dari sekitarnya.
Masing-masing dan setiap murid muda menatap Sin Awan dengan ekspresi mengejek di mata mereka. Saudara Ketus, apakah kau sedang berbicara denganku tadi? Langkah Sin Awan berhenti saat dia meminta Sin Ketus dengan senyuman yang tidak berbahaya di wajahnya. Oh, saudara Sin Awan, kau salah paham. Aku benar-benar sedang berbicara dengan sepotong sampah sekarang. Bagi saudara Sin Awan untuk menanyakan ini, apakah itu berarti kau menganggap dirimu sebagai sampah? Sin Ketus berbalik dan berkata sambil tersenyum. Saat tatapannya melihat wajah Ning Savitri yang indah, tatapan yang sulit disamarkan melintas di matanya. Oh, jadi begitu. Sin Awan mengangguk dengan tiba-tiba mengerti. Dia kemudian menarik tangan Ning Savitri bersamanya. Sepertinya dia tidak membicarakanku. Savitri istriku, ayo cepat dan kembali ke posisi kita. Tutut, saat aku melihat seekor kodok menyedihkan yang bermimpi makan daging angsa, aku lebih suka menjadi sampah yang tidur sambil memegangi angsa setiap malam. Savitri istriku, bagaimana menurutmu? Apa katamu? Sin Ketus tiba-tiba berbalik, ekspresi gelap di wajahnya. Hah? Sin Awan berhenti sejenak dan menatapnya dengan heran. Saudara Ketus, ada apa? Aku hanya berbicara tentang katak, jadi mengapa kau memiliki reaksi aneh seperti itu? Jangan katakan padaku jika saudara Ketus memiliki hubungan khusus dengan kodok yang sedang aku bicarakan. Kau, bibir gemetar Sin Ketus mengungkapkan kemarahannya yang luar biasa, namun dia tidak dapat memikirkan hal lain untuk dikatakan. Savitri istriku, sebaiknya kita pergi dengan cepat. Seekor kodok akan menggigit saat gelisah. Jika kita digigit binatang ini, bukankah kita akan merasa jijik sampai mati? Saat Sin Awan berbicara, ia menarik Ning Savitri ke tempat yang jauh. Otot-otot wajah Sin Ketus terlihat dan ia hampir muntah darah. Awan, Savitri, kemarilah. Di tengah kerumunan, Sin Awan dengan cepat melihat Sin Bejo memanggilnya dengan Sin Niwang di sisinya. Dia dan Ning Savitri dengan cepat berjalan mendekat. Setelah Ning Savitri menjalani pengobatan akupuntur Sin Awan, belum lagi fisiknya, bahkan wajahnya pun menunjukkan perubahan besar. Mengabaikan fisiknya, kulitnya menjadi lebih halus, kemerahan dan bercahaya. Namun, perubahan kulit ini memiliki arti berbeda di mata Sin Bejo. Melihat Sin Awan dengan jelas memancarkan sikap tanpa semangat, Sin Bejo menurunkan suaranya dan berkata sambil tertawa kecil. Awan, kau masih terlalu muda. Kau hanya setengah tumbuh, dan tubuhmu masih berkembang. Mengenai masalah ini antara pria dan wanita, kau harus mengendalikan diri sebanyak mungkin atau hal itu bisa membahayakan tubuhmu. Sin Awan menatapnya. Setelah pulih, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya karena malu. Ini, aku mengerti. Di masa depan, aku pasti akan mengendalikannya. Dia mengucapkan suara kesakitan. Tangan kecil yang dipegangnya tiba-tiba menusuknya tanpa ampun dengan kukunya. Ning Savitri memalingkan mukanya, tapi seseorang bisa saja melihat warna merah muda yang perlahan menyebar di pipinya. Dia benar-benar tersipu. Sin Awan hendak menjelaskan dengan tenang saat dia sekali lagi meringis kesakitan. Itu adalah tangan kecil Sin Niwang yang dengan keras mencubit lengan kirinya. Bibi kecil, mengapa kau mencubitku? Sin Awan berkata sambil menatap Sin Niwang, ekspresi bersalah di wajahnya. Sin Niwang cemberut dan juga menghadap ke arah lain, mengabaikannya dalam kemarahan. Tuan muda Sin telah tiba. Pada saat ini, teriakan keras dan jelas terdengar dari depan kerumunan. Kerumunan itu segera terdiam saat mata semua orang beralih ke sumber suara, ingin melihat sekilas keagungan anggota padepokan Sin. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berpakaian mewah dengan sikap bangga melangkah melewati kerumunan. Sin Mogiri tidak lebih dari setengah langkah di belakangnya, dan Sin Pano berada di depan secara pribadi memimpin jalan. Ekspresi dan postur tubuhnya sangat berbeda, bahkan tanpa sedikit pun rasa tidak hormat. Di bawah bimbingan Sin Pano, Sin Rengkuni menaiki panggung yang didirikan dan duduk di kursi kehormatan di tengahnya. Dia menyapukan pandangannya ke anggota keluarga Sin di bawahnya dengan tatapan angkuh, seperti seorang kaisar yang menghadap rakyatnya. Sesaat kemudian, dia mengangguk kepada Sin Pano untuk menunjukkan bahwa mereka bisa mulai. Apakah ini orang besar dari padepokan Sin? Jika kita tidak membicarakan hal lain, penampilannya masih agak terlalu tak sedap dipandang. Bukankah generasi dari padepokan Sin yang besar itu dianggap hebat?
Dia tidak diadopsi, bukan? Sin Awan bergumam pelan. 100 darinya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan awan kecil. Sin Niwang bergumam menjawab. Begitu dia mengatakan itu, dia ingat bahwa dia mengira dia marah padanya. Dia sekali lagi dengan cepat mengeluarkan suara hem dan memalingkan mukanya untuk mengabaikannya. Awan, Niwang, jangan omong kosong. Sin Bejo berkata dengan suara rendah. Oh, jawab Sin Awan saat ia berhenti berbicara. Apakah semua orang dari keluarga Sin di sini? Sin Rengkuni perlahan berkata dengan mata setengah terbuka dan nada suaranya yang bosan. Namun, kedua matanya dengan cepat berputar untuk mencari kerumunan untuk sosok peri yang dilihatnya kemarin dan juga gadis yang menurut Sin Wawan setara dengan peri itu. Sudah dikonfirmasi, semua orang hadir, bahkan tidak ada yang hilang. Sin Pano berkata dengan serius di wajahnya. Bagus sekali, Sin Rengkuni mengangguk. Tatapannya kemudian mengarah ke pintu masuk utama. Siapa orang-orang yang berdiri di luar pintu? Lapor kepada Tuan Muda Sin, mereka semua adalah keluarga lain di kota Klaten. Mereka sudah berkumpul di sini sejak dini hari tadi, dengan harapan bisa melihat keagungan Tuan Muda Sin. Sin Pano menjawab sambil setengah bangkit dari kursinya. Ah, seperti itu. Sin Rengkuni mengangguk dan kemudian berkata dengan gelombang tangannya. Karena mereka adalah tamu, kita tidak bisa membiarkan mereka menunggu di luar seperti itu. Biarkan mereka masuk. Orang-orang di luar keluarga Sin menyaksikan masalah hari ini juga merupakan hal yang baik. Jika tidak, orang lain mungkin mengatakan bahwa saya berat sebelah. Sin Pano segera menjawab, Tuan Muda Sin benar-benar layak menjadi putra padepokan Sin. Masih muda seperti ini tapi sudah berpikiran terbuka. Cukup membuatku malu. Sin De, cepat, undang tamu kita masuk. Pintu masuk utama dibuka dan semua penghuni kota Klaten tertib masuk. Mereka semua membawa hadiah. Di antara kerumunan, Sin Awan juga melihat ayah Ning Savitri, Ning Hermawan. Bagus sekali, sekarang kita bisa mulai. Sin Rengkuni berdiri tegak di kursinya dan akhirnya mengambil posisi duduk normal saat dia melihat ke bawah dan dengan ringan berbicara. Namaku Sin Rengkuni dan aku dari Padepokan Sin. Mengenai nama besar Padepokan Sin, kalian semua harus sangat jelas. Di Pulau Jawa, tidak ada yang tidak bisa dipecahkan oleh Padepokan Sin. Kalian semua harus merasa terhormat dan bangga karena meskipun kalian sedikit lemah, kalian masih bisa dikatakan berkaitan dengan Padepokan Sin. Pendiri keluarga Sin adalah putra salah satu tetua Padepokan Sin kami. Namun, meskipun pendiri kalian adalah anak seorang tetua, dia sebenarnya lahir dari pelayan wanita. Statusnya sangat rendah sehingga tidak layak disebutkan, dan tenaga dalamnya benar-benar terlalu kurang. Sebagai sampah, dia tidak cocok untuk tetap tinggal di Padepokan Sin. Pendiri kalian dengan demikian dibuang oleh tetua itu ke tempat ini, dan begitulah keluarga Sin kalian terbentuk. Kata-kata Sin Rengkuni yang sangat kasar tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap keluarga Sin dan pendirinya. Beberapa anggota keluarga Sin cemberut saat mendengar ini, tapi tidak ada yang berani membuat keributan. Sin Rengkuni benar-benar kasar, tapi di dalam keluarga Sin, dia benar-benar berhak menjadi kasar. Belum lagi ucapannya yang menusuk telinga, bahkan seandainya dia memanggil seluruh keluarga Sin anjing, semua orang di keluarga Sin harus mendengarkan dengan patuh. Pasti tidak ada orang yang berani menjawab, bahkan mungkin ada beberapa yang akan mengibaskan ekor mereka sesuai dengan itu. Sebelum tetua Sin Rituo meninggal, dia teringat kasih sayang untuk anaknya dan meninggalkan harapan terakhirnya. Dia berharap kita bisa menemukan orang yang memiliki bakat terbaik di antara generasi muda di sini untuk kembali ke Padepokan Sin. Sin Rengkuni mengambil daftar yang telah disiapkan Sin Pano semalam, melihat sekelilingnya, dan kemudian dengan sombong berkata, hari ini, saya pribadi akan memeriksanya. Dalam beberapa saat, siapapun yang namanya saya sebut datang ke depan dan menunjukkan tenaga dalam. Namun, kemampuan tidak diputuskan oleh tingkat tenaga dalam, tapi dengan dasar dan potensimu. Sebelum saya datang ke sini, ayah yang terhormat menyuruh saya membawa serbuk pembuka cakra. Orang yang terpilih tidak hanya akan dibawa kembali ke Padepokan Sin, tapi juga akan menerima serbuk pembuka cakra ini sebagai hadiah. Obat yang baik hanya bisa dinikmati oleh orang-orang dengan bakat yang cukup. Itu hanya akan sia-sia jika digunakan di tubuh sampah. Mengatakan ini, tatapan Sin Rengkuni miring ke arah Sin Pano. Pemimpin keluarga, bawa serbuk pembuka cakra.
Meskipun ini adalah hadiah untuk keluarga Sin, Anda seharusnya tidak memiliki keluhan tentang memberikan ini kepada orang yang memiliki bakat terbaik sebagai hadiah, bukan? Tidak peduli betapa konyolnya kata-kata Sin Rengkuni, Sin Pano masih tidak berani melakukan protes. Namun, setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Sin Pano tiba-tiba menjadi pucat dan keringat dingin meletus di dahinya. Dia tidak bergerak untuk mengambil serbuk pembuka cakra, melainkan berdiri di sana dengan bingung. Apa yang terjadi? Ekspresi Sin Rengkuni menjadi gelap. Pemimpin keluarga Sin, Anda tidak mau berpisah dengan serbuk pembuka cakra? Tidak, tentu saja tidak. Sin Pano segera menggelengkan kepalanya dengan ekspresi takut. Hanya saja, hanya apa? Dengan suara buk, Sin Pano langsung berlutut dengan kedua tangannya gemetar. Dia mengatakan dengan wajah penuh ketakutan. Saya pantas untuk mati. Bubuk serbuk pembuka cakra yang Tuan Muda Sin berikan pada kami sebagai hadiah. Saya meninggalkannya di rumah sakit keluarga Sin dan menjelaskan kepada orang di sana bahwa mereka harus menjaganya. Tapi pagi ini, orang dari rumah sakit tiba-tiba lari untuk memberitahu saya bahwa serbuk pembuka cakra di rumah sakit secara tak terduga tiba-tiba hilang. Orang-orang di bawah segera mengalami kekacauan untuk mencuri harta karun yang dibawa oleh Padepokan Sin. Siapa yang memiliki keberanian? Sin Awan mengerutkan kening sedikit saat ada kecurigaan muncul di hatinya. Berdasarkan pemahaman 10 tahun tentang Sin Pano, dia adalah orang yang berhati-hati. Mengetahui karakternya, baginya untuk menaruh harta karun yang dibawa Padepokan Sin di rumah sakit daripada dibawa sendiri itu tidak masuk akal. Mengetahui bahwa rumah sakit hanya memiliki Singu, yang telah sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk pengobatan. Dia praktis tidak memiliki tenaga dalam, rumah sakit dapat dianggap sebagai area yang paling lemah dipertahankan di dalam keluarga Sin. Tidak hanya itu, serbuk pembuka cakra dibawa oleh Padepokan Sin. Bahkan jika seseorang mendambakannya, paling tidak mereka seharusnya menunggu sampai orang-orang dari Padepokan Sin pergi untuk bertindak. Mengapa mereka tiba-tiba memilih waktu yang berbahaya seperti itu? Bahkan jika mereka mencurinya, apakah mereka akan memiliki kehidupan untuk menggunakannya setelah itu? Seluruh tubuh Sin Bejo bergetar. Dia langsung melirik ke arah Sin Niwang, hanya untuk menemukan bahwa Sin Niwang juga memiliki wajah yang penuh keheranan. Melihat Sin Bejo yang menatapnya, Sin Niwang segera menggelengkan kepala dengan kuat untuk menunjukkan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan ini. Sin Bejo menarik pandangannya dan dalam hati menarik napas lega. Apa? Sin Rengkuni dengan keras berdiri dari kursinya saat ekspresinya berubah gelap, tubuhnya memancar aura yang menyebalkan. Dia menatap Sin Pano dan berkata dengan keras, "Kau mengatakan bahwa sebenarnya ada seseorang yang telah mencuri serbuk pembuka cakra? Pelayan yang rendah hati ini tidak bisa melindunginya. Saya meminta Tuan Muda Sin memberikan hukuman." Sin Pano menundukkan kepalanya, ekspresi malu dan ketakutan di seluruh wajahnya. "Ini konyol." Sin Rengkuni dengan keras menarik napas dan dadanya terangkat. Kerutannya menjadi semakin gelap. Dia rupanya sangat marah. Seseorang benar-benar berani mencuri hadiah kami untuk keluarga Sin. Bagus, sangat bagus. Aku benar-benar meremehkan kota Klaten ini. Kalian semua sebenarnya cukup berani. Kemarahan dan niat membunuh Sin Rengkuni telah berlanjut ke hampir seluruh keluarga Sin. Hal ini menyebabkan semua orang menggigil dan hati mereka tersentak. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras dan tidak mampu mengatasi kepanikan mereka. Kepala mereka tertunduk rendah karena takut Sin Rengkuni akan melihatnya. Sin Awan setengah menutup matanya, tatapannya langsung menatap mata Sin Rengkuni. Beberapa saat kemudian, dia menusuk Sin Bejo dan bertanya dengan suara kecil. "Kakek, pemimpin keluarga tidak menyinggung Sin Rengkuni kemarin, kan?" Sin Bejo kaget, lalu menggelengkan kepalanya. Sin Pano selalu bijaksana. Seharusnya dia tidak pergi sejauh itu. Kalau begitu itu aneh. Sin Awan mengusap dagunya dan kemudian berkata pelan. Kemarahan Sin Rengkuni ini benar-benar palsu. Jika pemimpin keluarga telah menyinggung perasaannya dan dia telah merencanakan untuk mencurinya sendiri dan kemudian menyalahkan pemimpin keluarga, maka itu akan masuk akal. Jika bukan itu masalahnya, jangan katakan ini Sin Rengkuni sedang memainkan pertunjukan monyet sendiri. Jaga mulutmu. Sin Bejo tidak mengerti arti kata-katanya dan dengan diam-diam memperingatkannya.
Mata Sin Rengkuni menjadi sinis dan ekspresinya menjadi gelap. Kemarin, ketika saya mengeluarkan serbuk pembuka cakra, hanya ada anggota keluarga Sin. Saya tidak berpikir bahwa kalian keluarga Sin orang akan cukup bodoh untuk membiarkan fakta bahwa kalian telah memperoleh obat bermutu tinggi menyebar ke telinga orang luar. Selain itu, kemampuan defensif keluarga Sin tidak dapat dianggap lemah di kota Klaten. Jika seseorang ingin memecahkannya, itu tidak akan mudah. Kalau begitu, pencuri itu harus dari keluarga Sin. Kata-kata Sin Rengkuni menyebabkan ekspresi semua anggota keluarga Sin berubah. Suara bisikan semakin kencang. Sin Pano juga cepat-cepat mengangguk. Benar, Tuan Muda Sin melihat dengan jelas. Setelah saya tahu serbuk pembuka cakra telah dicuri, saya juga berpikir bahwa itu dicuri oleh seseorang dari keluarga Sin kami. Sin Gu yang di rumah sakit berusia hampir 60 tahun dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk serbuk pembuka cakra, jadi seharusnya bukan dia yang mencurinya. Semua orang mungkin harus dipandang dengan curiga. Keluarga Sin Agus tidak penting, tidak layak disebut di padepokan Sin kami. Setiap orang rendahan dari padepokan Sin kami bisa secara langsung menghapus seluruh klanmu. Kali ini, kami datang dan menjelajah ribuan li ke keluarga Sin. Itu memberi kalian nikmat besar dan merupakan kebaikan yang hebat. Namun kalian malah memberi saya kejutan besar. Ini adalah tamparan ke wajah padepokan Sin kami. Sebuah tamparan ke wajah padepokan Sin. Tuduhan yang aneh ini membuat wajah Sin Pano segera berubah pucat. Mata Sin Rengkuni seperti ular berbisa, menyapu dari satu wajah ke wajah yang lain. Semua orang tersentuh, tatapannya menunduk seperti mencoba menghindari tersambar petir. Tidak ada yang berani menatap wajahnya. Namun, ini sama sekali tidak berarti bahwa mata Sin Rengkuni benar-benar menembus atau bahwa auranya begitu sengit. Itu hanya karena dia didukung oleh padepokan Sin yang sangat besar. Pandangan Sin Awan menatap wajah Sin Pano dan ekspresinya menjadi semakin sedih. Dia berkata dengan suara rendah dan hanya dia yang bisa mendengarnya. Sikap Sin Pano ini juga secara tak terduga palsu. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Dalam dua kenangan hidup Sin Awan yang berharga, terutama yang berasal dari kehidupan di benua Papua, dia telah mengalami banyak hal yang baik dan yang jahat dan melewati batas antara hidup dan mati beberapa kali. Jumlah orang yang ditemuinya bahkan lebih tak terhitung lagi, dari orang yang paling biasa sampai ke penguasa dunia. Bahkan praktisi yang berusia ratusan tahun tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan ketajaman yang dilihat oleh matanya. Sin Rengkuni sekali lagi menyapukan pandangannya. Nada suaranya tiba-tiba menjadi ringan. Lupakan saja, meski benar-benar disesalkan, saya tidak bisa terganggu untuk kesal dengan orang-orang dari tempat kecil ini. Orang yang mencuri serbuk pembuka cakra, saya akan memberi 15 detik untuk patuh keluar dan menyerahkan serbuk pembuka cakra. Saya mungkin menunjukkan belas kasihan untuk pelanggaran pertama. Jika Anda terus menjadi keras kepala, maka jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Sin Ba mulai menghitung. Setelah Sin Rengkuni selesai berbicara, dia mengeluarkan dengusan dingin dan duduk kembali di kursinya. Pria berpakaian hitam di sebelah kirinya melangkah maju dan memulai penghitungan mundur dengan suara rendah. Sin Pano segera berbalik dan berkata dengan suara nyaring. Hama yang mencuri serbuk pembuka cakra, apakah Anda mendengarnya? Tuan Muda Sin dengan murah hati toleran memberi jalan keluar. Akui perbuatanmu dengan cepat dan meminta maaf. Jika tidak, belum lagi Tuan Muda Sin, seluruh keluarga Sin tidak akan pernah memaafkanmu. 12, 11, 10, 9. Pria berpakaian hitam yang disebut Sin Ba terus menghitung mundur. Semua orang di keluarga Sin berpaling untuk melihat sekeliling mereka, satu demi satu menebak siapa yang cukup ceroboh untuk berani mencuri sesuatu yang dibawa padepokan Sin. Meskipun mulut Sin Rengkuni telah mengucapkan rahmat, dari ekspresinya tidak ada yang percaya bahwa mereka akan mendapatkan rahmatnya setelah secara sukarela mengakui kesalahannya. 4, 3, 2, 1, waktunya habis. Suara Sin Ba turun, dan dia pun melangkah mundur. Sin Rengkuni sekali lagi berdiri, tatapannya gelap dan kejam saat dia mencibir. Saya sudah memberi Anda kesempatan. Karena Anda tidak tahu hal yang baik saat melihatnya, jangan salahkan saya karena saya kejam setelah menangkap Anda. Sin Gio, ya,
Setelah teriakan Sin Rengkuni, seorang pria berpakaian hitam melangkah maju dan kemudian langsung mengangkat telapak tangannya. Pusaran air dengan tenaga dalam mulai mengembun di telapak tangannya. Pemimpin keluarga Sin, serbuk pembuka cakra dicuri dengan kotak hitam itu kan? Iya, mereka dicuri bersama kotaknya. Sin Pano mengangguk, wajahnya menunjukkan ekspresi mencurigakan, seolah-olah dia tidak mengerti mengapa dia mengajukan pertanyaan ini. Bagus sekali. Di kotak hitam berisi serbuk pembuka cakra ada tanda kekuatan unik padepokan Sin kami, tanda elang. Selama kita menggunakan kekuatan unik padepokan Sin, kita bisa dengan cepat menentukan keberadaan setiap tanda elang di sekitarnya. Begitu Sin Rengkuni selesai berbicara, tangan Sin Gyo tiba-tiba turun dan berkata, ada di sana. Tubuhnya kemudian berubah menjadi badai saat ia berlari ke arah kanannya seperti kilat. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap matanya ia menghilang dari pandangan semua orang. Hah, sepertinya kita sudah menemukannya. Sin Rengkuni menyeringai, rasa kepuasan diri yang dalam berkedip di kedalaman matanya. Seolah-olah dia sangat senang dengan penampilannya sendiri. Hebat, seperti yang diharapkan dari padepokan Sin, tidak ada satu tetes pun air yang bisa bocor. Wajah Sin Pano juga mengungkapkan ungkapan bahagia, yang kemudian menjadi gelap sekali lagi. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Muda Sin, sifat dari masalah ini terlalu keji. Hal ini tidak hanya memicu kemarahan Tuan Muda Sin, tapi juga menyebabkan keluarga Sin kehilangan sedikit wajah. Jadi tidak peduli siapa pencuri itu, kalaupun itu anakku, Tuan Muda Sin tidak perlu khawatir. Anda harus menghukum mereka dengan berat. Tentu saja, tidak ada orang yang telah meremehkan padepokan Sin. Saya menemui akhir yang baik. Pada saat ini, hembusan angin kencang bertiup kencang. Sin Gyo sudah bergegas kembali, tangannya memegang sebuah kotak kayu. Tanda elang di kotak kayu masih memancarkan sinar. Kotak kayu ini benar-benar kotak yang berisi serbuk pembuka cakra yang Sin Rengkuni berikan kepada Sin Pano kemarin. Tuan Muda, saya menemukannya. Sin Gyo menyerahkan kotak kayu itu ke dalam genggaman Sin Rengkuni dan kemudian melangkah mundur tanpa suara. Semua bisikan berhenti. Lingkungan menjadi sepi sehingga jarum yang jatuh pun bisa terdengar. Suasana berubah benar-benar dingin. Semua orang melebarkan mata mereka dan menahan napas, menunggu untuk melihat siapakah orang yang memiliki cukup keberanian untuk berani mencuri serbuk pembuka cakra. Mereka semua bisa menebak betapa tragisnya nasib orang itu. Sin Gyo, dari mana kau menemukan kotak ini? Tanya Sin Rengkuni sambil mencibir. Halaman ke-66, di bawah bantal pemiliknya. Sin Gyo dengan jelas menjawab dengan wajah tanpa ekspresi. Halaman 66, tatapan setiap orang sekaligus terkonvergensi dalam satu arah, dengan tidak percaya menatap gadis yang terlihat seperti ketakutan. Setelah mendengar kata-kata halaman ke-66, Sin Niwang tertegun di tempat. Melihat mata orang-orang berbalik ke arahnya, dia melangkah mundur dan histeris menggelengkan kepalanya, menangis tanpa sadar. Bukan aku, bukan aku. Halaman ke-66 adalah halaman tempat tinggal Sin Niwang. Semua orang di keluarga Sin sangat mengenalnya karena betapa mudahnya mengingatnya. Setelah mendengar Sin Gyo mengatakan, halaman ke-66, hal pertama yang mereka pikirkan adalah pemilik halaman itu. Kerumunan itu memisahkan dan mengisolasi lokasi Sin Niwang, tidak memberinya tempat untuk bersembunyi dari mata semua orang. Ekspresi Sin Bejo berubah sangat banyak sementara alis Sin Awan berkerut. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat buruk saat dia melangkah maju dan berdiri di depan Sin Niwang. Gelombang kemarahan melebar dengan gemuruh di dadanya. Hanya ketika Sin Gyo mengatakan kata-kata halaman ke-66, Sin Awan benar-benar mengerti apa kecurigaan dalam pikirannya. Sebelumnya, ada terlalu banyak orang di jalan, dan mereka juga berdiri relatif dekat. Akibatnya, Sin Rengkuni tidak dapat dengan jelas menunjukkan di mana Sin Niwang berada. Namun, sekarang, dia tentu bisa melihat jelas. Seketika, matanya bersinar dan memancarkan cahaya yang mirip dengan serigala. Gadis ini tidak begitu cantik seperti Ning Savitri, tapi masih seorang wanita muda dalam segala hal. Dia memiliki mata terang dan gigi putih alami, keanggunan yang menarik, dan wajah yang lembut, cantik, dan menawan. Terutama matanya yang meski saat ini penuh kepanikan dan ketakutan, masih seperti genangan mata air yang berkilauan, jernih, transparan, dan benar-benar cantik. Sin Rengkuni dengan kuat menelan seteguk air liur saat jantungnya bergetar.
Sin Wawan tidak berbohong padaku. Meskipun Sin Niwang ini sedikit lebih buruk daripada Ning Savitri, sejauh yang terlihat dia hanya sedikit lebih buruk. Namun, rasanya pasti akan sama baiknya. Juga ketika dia dewasa, dia tidak akan selalu lebih buruk daripada Ning Savitri. Setelah sampai di tempat terpencil seperti ini, secara tak terduga aku bertemu dengan apa yang bisa dianggap sebagai dua keindahan kelas dunia. Ini hanyalah hadiah surga bagi perjalananku yang panjang dan sulit. Sin Rengkuni awalnya menolak untuk datang ke keluarga Sin ini. Tapi dia tidak dapat menentang perintah ayahnya pada akhirnya dan dengan patuh datang ke sini. Sin Niwang, bagaimana mungkin kau? Saat melihat Sin Niwang, ekspresi Sin Pano pertama adalah kejutan, lalu sok, lalu akhirnya tak percaya. Bukan aku, pemimpin keluarga. Itu benar-benar bukan aku. Sin Niwang dengan kuat menggelengkan kepalanya, tatapan ketakutan ada di wajahnya. Dia benar-benar memiliki pemikiran untuk mencuri serbuk pembuka cakra tadi malam, tapi setelah tertangkap oleh Sin Bejo, dia dengan patuh kembali ke kamarnya dan tidur. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pencurian serbuk pembuka cakra. Oh, saya tidak menyangka bahwa pencuri itu adalah gadis kecil. Sin Rengkuni berkata dengan gaya yang tidak masuk akal. Tapi saya hanya mengatakan bahwa tidak peduli siapa orang itu, saya tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Ah, Sin Niwang, bagaimana mungkin kau bertindak begitu dengan sengaja dan melakukan hal sembrono semacam ini? Kotak serbuk pembuka cakra ini adalah harta karun yang padepokan Sin bawa ribuan li untuk diberikan sebagai hadiah kepada kami. Dengan ini, apa yang bisa aku mungkin lakukan? Sin Pano menghela napas berat dengan penampilan kesedihan yang luar biasa. Pemimpin keluarga, bukan aku yang mencurinya. Pasti ada kesalahan entah di mana. Itu benar bukan aku. Sin Niwang menggelengkan kepalanya berulang-ulang, seluruh wajahnya sudah pucat. Sin Rengkuni berkata dengan suara marah dan tegas. Kotak serbuk pembuka cakra ini ditemukan di bawah bantal Anda. Jika Anda tidak mencurinya, maka apakah Anda mengatakan bahwa itu mempunyai sayap dan terbang ke sana? Wanita muda, saya memberi Anda kesempatan untuk mengakui kesalahan Anda sebelumnya. Dan Anda yang tidak mengambilnya. Sekarang kita memiliki bukti konklusif dan juga banyak orang dari luar keluarga Sin sebagai saksi. Anda masih ingin menyangkalnya? Sepertinya Anda tidak akan mengakuinya jika saya tidak memberikan hukuman berat kepada Anda. Memberi hukuman yang berat, keempat kata itu menyebabkan seluruh tubuh Sin Niwang goyah. Jika bukan karena Sin Awan dengan segera mendukungnya, dia mungkin sudah jatuh pingsan di lapangan. Tangan Sin Awan mengepal saat suara pop terdengar terus dari jarinya. Sin Rengkuni dengan hati-hati memperhatikannya, untuk pertama kalinya sejak kelahiran kembali, dia memancarkan niat membunuh. Tuan muda Sin, tolong tenang. Sin Pano segera melangkah maju dan berlutut. Dia berkata dengan memohon. Sin Niwang mencuri dari padepokan Sin benar-benar tak termaafkan, tapi dia bukan orang jahat. Dalam keluarga Sin, dia sangat disukai. Fakta bahwa dia akan mencuri serbuk pembuka cakra juga melibatkan beberapa komplikasi. Komplikasi apa? Tanya Sin Rengkuni dengan ekspresi gelap. Sin Pano menggunakan matanya untuk menunjukkan Sin Niwang dan Sin Awan yang berdiri bersama. Dia berkata dengan ekspresi menyesal. Sin Niwang adalah satu-satunya anak perempuan dari tetua kelima kami, dan dia memiliki keponakan bernama Sin Awan yang lebih tua dari dia 1 tahun. Keponakannya ini memiliki nasib sial terlahir dengan pusat cakra rusak. Dengan pusat cakra rusak, tidak peduli bagaimana Sin Awan tumbuh di daerah lain, hal itu masih sama dengan kehidupannya yang hancur. Sin Niwang sangat menghargai Sin Awan dan selalu mencari cara untuk memulihkan pusat cakranya. Ini adalah sesuatu yang setiap orang di keluarga Sin dan kota Klaten tahu. Semua yang hadir di sini bisa membuktikan hal itu. Alasan Sin Niwang akan memiliki keberanian untuk mencuri serbuk pembuka cakra ini jelas karena dia mendengar bahwa serbuk pembuka cakra memiliki kekuatan untuk menyembuhkan pusat cakra. Jadi, dengan tujuan menyelamatkan keponakannya, dia melakukan kejahatan sembrono ini. Meskipun kejahatan telah dilakukan, dan buktinya meyakinkan tanpa keraguan, saya mohon agar Tuan Muda Sin bersikap lunak terhadap hukumannya karena fakta bahwa Sin Niwang kami masih muda dan memiliki hati yang tulus. Seluruh keluarga Sin kami akan berterima kasih atas kebaikan guru besar Sin. Meskipun tubuh Sin Pano rendah,
setiap kata yang diucapkannya tulus. Mereka menyerang langsung ke jantung, menyebabkan semua orang merasa tersentuh. Kata-katanya juga memungkinkan mereka yang tidak mengerti bagaimana Shin Niwang memiliki keberanian untuk mencuri serbuk pembuka cakra tiba-tiba menyadari. Ternyata serbuk pembuka cakra juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki pusat cakra yang rusak. Pantas saja, semua orang di kota Klaten tahu bahwa pusat cakra Shin Awan telah rusak sejak lahir. Fakta bahwa Shin Niwang selalu menyayanginya dan tanpa henti khawatir tentang keadaan pusat cakra juga merupakan sesuatu yang diketahui oleh semua orang di keluarga Shin. Dengan ini, fakta bahwa Shin Niwang akan mencuri serbuk pembuka cakra tidak lagi tanpa alasan, tapi agak masuk akal. Lebih dari beberapa orang diam-diam melihat ke bawah karena Shin Pano selalu menjilat Shin Rengkuni. Namun sekarang, semacam kekaguman tulus terhadapnya mulai tumbuh di hati semua orang. Untuk melindungi murid keluarga Shin, pemimpin keluarga Shin ini masih memohon pengampunan dengan segenap kekuatannya meskipun dia menghadapi anggota padepokan Shin yang mengamuk. Kata-katanya juga penuh gairah, dan dia bahkan ia berlutut. Hanya Shin Awan yang mencibir marah. Sungguh kinerja yang sempurna. Di permukaan, dia memohon pengampunan demi Shin Niwang, tapi sebenarnya itu benar-benar membenarkan tuduhan terhadapnya. Jika dia orang luar, mungkin saja dia akan berpikir bahwa semuanya dilakukan Shin Niwang. Ternyata ada situasi seperti ini. Setelah mendengarkan kata-kata Shin Pano, ekspresi Shin Rengkuni jelas melunak sedikit. Dia berkata enteng, saya bukanlah orang yang kejam dan tanpa ampun. Karena dia melakukan kesalahan ini demi keponakannya, mengingat perasaan ini, selama dia patuh mengakui kesalahannya dan meminta maaf, saya masih bisa mengurusnya dengan lembut. Bukan aku yang mencurinya. Shin Niwang dengan tegas menggelengkan kepalanya. Dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan suara yang agak serak. Jika aku melakukannya, aku pasti akan mengaku. Tapi aku benar-benar tidak mencuri serbuk pembuka cakra. Aku tidak tahu mengapa itu muncul di kamarku. Pasti ada semacam kesalahan. Pemimpin keluarga, tolong percayalah. Itu benar bukan aku. Shin Niwang berteriak dengan cara ini tidak hanya tidak menggerakkan siapapun, tapi malah memiliki reaksi yang berlawanan karena kebingungan Shin Pano sebelumnya. Dia adalah orang yang paling banyak alasan untuk mencuri serbuk pembuka cakra dan itu juga ditemukan di kamarnya. Fakta-fakta ini bisa benar-benar menentukan kesalahannya. Shin Pano meminta keringanan atas namanya tanpa memperhatikan bahaya atau martabatnya sudah sangat baik hati, namun dia tetap tidak akan mengakuinya. Ekspresi Shin Rengkuni yang baru saja melunak sekali lagi menjadi gelap. Dia berkata sambil mencibir, "Di mana ada kesalahan? Padepokan Shin kami secara pribadi menemukan serbuk pembuka cakra ini di kamarmu. Apakah kamu mengatakan bahwa anggota padepokan Shin kami sengaja menjebak seorang wanita muda dari keluarga Shin kecil ini?" Shin Rengkuni mengatakan kalimat ini dengan penuh kemarahan dan kepercayaan diri. Padepokan Shin yang agung dengan sengaja akan menjebak seseorang dari keluarga Shin, yang bahkan tidak berarti apa-apa di mata mereka? Ini akan menjadi lelucon bagi siapa saja yang mendengarnya. Pada saat ini, tetua pertama keluarga Shin, Shin Mento berdiri. Dia menunjuk Shin Niwang dan berkata dengan suara tegas, "Shin Niwang, kau membuat kesalahan besar, dan dengan demikian mempermalukan seluruh keluarga Shin. Pemimpin keluarga masih secara pribadi meminta kelonggaran atas namamu, dan bahkan Tuan Muda Shin pun berpikir untuk berurusan denganmu dengan penuh kasih. Namun kau tiba-tiba masih belum mengetahui hal yang baik saat melihatnya. Kau benar-benar mengecewakan kami." Lebih dari mengecewakan, ini sangat memilukan. Tetua kedua, Shinbo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi sedih. Dia akan menyia-nyiakan permohonan tulus pemimpin keluarga untuk menuntut keringanan. Shin Niwang, eksistensi macam apa itu padepokan Shin sampai mereka dengan sengaja dan salah menuduhmu? Jika kau bisa mengubah sikapmu setelah melakukan kesalahan, itu akan menjadi yang terbaik. Tapi kau bertingkah seperti ini di depan berbagai teman kami dari kota Klaten sangat mempermalukan kami. Aku. Saat melihat tatapan tanpa ampun dan dingin satu demi satu, tubuh Shin Niwang yang indah gemetar, dan tetesan air mata terjatuh dari matanya. Pikirannya benar-benar kosong. Dia tidak bisa mengucapkan kalimat yang lengkap. Pada saat ini, Shin Awan meremas tangannya yang kecil dengan tangannya. Sambil berdiri di sampingnya, dia berkata dengan suara hangat dan hanya dia yang bisa mendengarnya.
Bibi kecil, jangan takut. Untuk saat ini, jangan katakan apa-apa karena tidak masalah apa yang kamu katakan sekarang. Tidak masalah jika mereka percaya atau tidak. Aku akan selalu percaya pada bibi kecil. Serahkan sisanya padaku. Serahkan sisanya padaku. Kekuatan tenaga dalamnya sangat lemah dan tubuhnya juga lemah. Dia tumbuh di bawah perlindungannya terus-menerus. Namun justru tubuh lemah inilah yang berdiri di depannya. Ketika dia mengucapkan beberapa kata sederhana ini, pikirannya yang panik, tak berdaya, dan sedingin es dengan cepat dan tak terduga menjadi damai dan hangat. Seolah-olah mereka telah kembali ke masa kecil mereka, di mana, kapanpun dia diintimidasi, dia akan selalu datang dari kejauhan untuk berdiri di depannya dan menggunakan tangan, kaki, dan giginya sebagai senjata paling ganas, mencegahnya untuk menerima goresan paling kecil sekalipun. Sin Awan, dia diam bergumam dalam hatinya. Uhuk, uhuk. Sin Awan melangkah maju beberapa langkah dan memalsukan beberapa batuk, menarik perhatian semua orang. Dia membungkuk sedikit dan berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Sin dan 3 teman lainnya yang bepergian ke sini dari padepokan Sin yang jauh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah keponakan Sin Niwang, Sin Awan. Saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada pemimpin keluarga tentang serbuk pembuka cakra yang dicuri dan kemudian ditemukan. Seharusnya tidak ada masalah dengan itu kan? Oh, kau adalah sampah di kota Klaten itu? Sin Rengkuni acuh tak acuh meliriknya dan mencibir dengan nada meremehkan. Kau seharusnya tidak memikirkan untuk membuat alasan untuk bibi kecilmu, bukan? Hehehe, tidak apa-apa, aku benar-benar ingin melihat apa yang bisa kau temukan dengan pertanyaanmu. Awan, Sin Bejo, yang wajahnya sudah tua berubah pucat, dengan lembut berkata. Jawaban yang dia dapatkan adalah tangan kanan Sin Awan di belakang punggungnya, yang mengindikasikan agar dia diam saja. Itu bagus. Sin Awan mengangguk saat tatapannya beralih ke arah Sin Pano. Pemimpin keluarga, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentang serbuk pembuka cakra. Tidak menunggu jawaban Sin Pano, Sin Awan sudah mulai bertanya. Pertanyaan pertama, pemimpin keluarga, entah itu kultivasi atau tenaga dalam atau mental Anda sangat unggul di antara keluarga Sin kami. Lebih dari itu, temperamen Anda stabil dan bijaksana. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menjadi pemimpin keluarga Sin kami. Hal ini, semua orang di keluarga Sin dan bahkan semua orang di kota Klaten, semuanya tahu tanpa kecuali. Lalu pertanyaannya adalah dengan sikap hati-hati pemimpin keluarga, setelah menerima hadiah dari padepokan Sin, tindakan terbaik adalah mempertahankannya di sisi Anda, karena hanya jika di sisi Anda adalah yang paling aman. Tapi pemimpin keluarga malah meninggalkannya di rumah sakit, yang bisa dikatakan sebagai lokasi yang paling tidak aman. Bisakah pemimpin keluarga menjelaskan ini? Sin Awan, apa yang kau maksud dengan itu? Tetua pertama Sin Mento tiba-tiba berteriak. Jangan katakan bahwa kau mencurigai bahwa pemimpin keluarga telah mencuri serbuk pembuka cakra dari dirinya sendiri dan kemudian mengalihkan kesalahannya kepada Sin Niwang. Kau adalah alasan mengapa Sin Niwang telah mencuri serbuk pembuka cakra. Jika kau terus mengoceh omong kosong seperti itu, berhati-hatilah atau kau akan dihukum bersamanya. Jangan mengganggu, tetua pertama. Sin Awan menggelengkan kepalanya saat dia tertawa, tampak tidak berbahaya. Bagaimana mungkin saya berani mencurigai pemimpin keluarga? Saya hanya menyuarakan kecurigaan di hati saya dan saya percaya bahwa kebanyakan dari kita di sini memiliki pertanyaan yang sama juga. Banyak dari kita di sini memahami sifat pemimpin keluarga dan bingung mengapa pemimpin keluarga menangani situasi seperti itu. Tentu saja pemimpin keluarga tidak bersalah. Dia tidak mungkin melakukan hal rendah dan kotor seperti ini yang bahkan akan dihina dunia. Saya yakin pemimpin keluarga akan memberikan penjelasan yang sempurna. Apakah saya benar, pemimpin keluarga? Orang-orang keluarga Sin dan para bangsawan kota Klaten semua menatapnya diam-diam. Sin Awan yang mereka kenal adalah orang yang lemah dan pemalu, seseorang yang takut bahkan berhubungan dengan orang luar. Namun, dia tidak hanya bisa berbicara terus terang di bawah pengawasan ketat kerumunan orang dalam suasana dan situasi yang tegang ini, ekspresinya bahkan tidak berubah saat tetua pertama menegurnya. Sin Awan ini dan Sin Awan yang mereka tahu tampak menjadi dua orang yang berbeda secara mendasar. Rendah dan kotor yang bahkan akan dihina dunia, beberapa kata ini menyebabkan wajah Sin Pano keram sesaat.
Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Sin Awan, samar-samar tersenyum dan berkata, "Tidak perlu mendapat cemas tetua pertama, normal bagi Sin Awan untuk bertanya seperti ini dan seperti yang dia katakan, banyak teman kita di sini pasti memiliki pertanyaan yang sama. Sebenarnya, ketika saya menerima serbuk pembuka cakra dari Tuan Muda Sin kemarin, saya memang sudah bersiap untuk menjaganya di sisi saya. Namun, serbuk pembuka cakra adalah obat bermutu tinggi dari Padepokan Sin yang juga sangat berharga. Semakin tinggi kadar obatnya, semakin mudah efeknya hilang. Dalam kasus obat mujarab ini, biarpun efeknya sedikit melemah, masih akan menjadi kerugian besar. Jika saya membawanya, ini akan sering bersentuhan dengan energi yang tidak murni sehingga meskipun dilindungi oleh kotak kayu hitam, pengaruhnya masih akan mudah hilang. Itulah alasan mengapa saya meletakkannya di dalam rumah sakit. Bagaimanapun juga, di rumah sakit berbagai macam ramuan telah dikumpulkan selama bertahun-tahun menghasilkan banyak energi obat. Di tempat dengan energi obat yang cukup banyak, energi obat mujarab tidak akan melemah dengan mudah. Itulah alasannya. Alasan lain adalah bahwa kita dari keluarga Sin selalu bersikap serius terhadap hukum. Saya tidak akan pernah mengharapkan pencuri rumah tangga muncul, atau bahkan berpikir bahwa dia akan memiliki keberanian untuk mencuri hadiah penting yang telah dibawa Padepokan Sin. Tapi tidak peduli alasannya, tetap saja salah saya dan serbuk pembuka cakra dicuri. Sehubungan dengan ini, saya tidak bisa lepas dari tanggung jawab itu. Saya tidak akan mengeluh jika Tuan Muda Sin juga menuntut hukuman bagi saya." Sin Pano mendesah berat setelah selesai berbicara. Penjelasan Sin Pano benar-benar sempurna. Tetua pertama tiba-tiba berteriak sekali lagi, "Sin Awan, apa kau mendengarnya dengan jelas? Pemimpin keluarga telah meninggalkan serbuk pembuka cakra di rumah sakit karena alasan yang teliti ini dan ingin melindungi efek serbuk pembuka cakra. Siapa sangka pencuri rumah akan muncul? Apalagi yang harus kau katakan? Oh, jadi seperti itu." Sin Awan menganggukkan kepala, seolah-olah dia senang dengan penjelasan Sin Pano. Untuk mengetahui keberadaan energi obat, pemimpin keluarga yakin berpengetahuan luas. Kemudian, pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan adalah kebetulan terkait dengan energi obat ini. Sin Awan menyipitkan matanya dan tertawa saat melanjutkan. "Mengenai energi obat, rumah sakit keluarga Sin kita telah mengumpulkan berbagai jenis tumbuhan selama bertahun-tahun dan mereka cukup banyak. Lebih jauh lagi, jumlah ramuan tertinggi yang kita miliki di rumah sakit kita adalah rumput jaring tipis, sehingga bau obat pastilah menjadi manis seperti dalam rumput jaring tipis." Pemimpin keluarga juga tahu bahwa kotak berisi serbuk pembuka cakra terbuat dari kayu hitam yang sangat baik untuk melindungi efek obat mujarab dari pengeluaran ke sekitarnya. Dan apakah pemimpin keluarga mengetahui alasan mengapa kayu hitam dapat melindungi efek obat mujarab? Sebenarnya, alasannya cukup sederhana. Kayu hitam memiliki kemampuan penyerapan partikel yang sangat kuat, jadi ketika kekuatan obat di sekitarnya bersentuhan dengan kayu hitam, mereka akan terserap dengan kuat dan akan sulit disebarkan. Setelah permukaannya sampai kapasitas penuh, tenaga obat masih tidak bisa menyebar. Saya percaya bahwa siapapun di sini dengan sedikit pengetahuan medis harus memahami teori ini. Sejumlah orang yang hadir menganggukkan kepalanya tanpa suara. Kemudian, jika kayu hitam yang berisi serbuk pembuka cakra telah ditempatkan di rumah sakit untuk jangka waktu tertentu, permukaannya pasti akan menyerap sejumlah besar energi obat saat berada di dalam rumah sakit. Menurut sifat kayu hitam, ia menyerap dengan cepat tapi berdifusi perlahan. Bahkan jika dikeluarkan dari rumah sakit, Anda seharusnya tetap bisa mencium energi obat bahkan setelah 2 atau 3 hari. Bau amis manis dari rumput jaring tipis. Begitu kata-kata ini diucapkan, kulit Sin Pano segera berubah sedikit. Sin Awan telah menghitung secara akurat bahwa Sin Pano tidak akan benar-benar menempatkan serbuk pembuka cakra di ruang perawatan karena jika serbuk pembuka cakra benar-benar telah dicuri, dia pasti akan menangis di matanya. Dan Sin Pano memang tidak menempatkan serbuk pembuka cakra di rumah sakit. Sedangkan untuk Sin Gu, dia sudah diberitahu tentang hal ini sebelumnya dan di bawah ancaman Padepokan Sin, Sin Gu tidak berani menolaknya. Saya ingin tahu apakah pemimpin keluarga berani membawa kotak itu dan biarkan kita mencium baunya untuk mengecek bau apa yang seharusnya ada di sana? Kata Sin Awan sambil tertawa kecil. Sin Awan, seperti yang diharapkan, kau masih mencurigai pemimpin keluarga, sangat tidak masuk akal.
Sebelum Sin Pano mengatakan sesuatu, Sin Mento sekali lagi melambai dengan gelisah. Untuk melindungi bibi kecilmu, kau benar-benar secara paksa bertanya kepada pemimpin keluarga, sangat menggelikan. Keterlaluan, keluarga Sin kami benar-benar telah membesarkanmu dengan sia-sia selama ini, kenapa kau tidak mundur? Hehehehe, tidak perlu gelisah, tetua pertama. Hubungan bibi dan keponakan mereka selalu dekat, usahanya untuk gegabah sama sekali tidak bisa dimengerti. Selanjutnya, apa yang dia katakan juga masuk akal dan adil. Karena dia ingin tahu apakah ada masalah dengan kotak ini, kami hanya akan membuktikannya kepadanya. Tapi, baik serbuk pembuka cakra dan kotak Black Ebony Profonde adalah harta berharga, bagaimana kita bisa membiarkan orang menyentuhnya sesuka hati? Sin Pano berpaling menghadap Sin Rengkuni setelah dia selesai berbicara dan dengan hormat melanjutkan. Kalau begitu, bisakah kita merepotkan Anda? Tuan Muda Sin menjadi saksi. Saya percaya bahwa jika itu adalah Tuan Muda Sin, perkataannya akan meyakinkan masa lebih dari yang orang lain hadapi saat ini. Sin Awan diam-diam mencibir tapi ekspresinya tidak berubah dan mengangguk sedikit. Tentu saja, jika Tuan Muda Sin, dia akan menjadi orang yang paling bisa dipercaya. Dapatkah Tuan Muda Sin tolong beri kami kehormatan untuk mencium bau di kotak itu, untuk menghapus keraguan di hati saya? Pandangan Sin Rengkuni dan Sin Pano terpenuhi. Pada saat yang sama, mereka berdua berpikir bahwa tidak mungkin bagi Sin Awan yang bodoh untuk menyadari bahwa mereka telah bekerja sama sejak awal. Sin Rengkuni mengangkat kotak di tangannya, tersenyum jijik dan dengan santai menjawab. Kecurigaan ini cukup menarik, karena itu, saya akan mencium baunya untukmu. Setelah dia mengatakan itu, Sin Rengkuni mengangkat kotak yang berisi serbuk pembuka cakra, membawanya ke hidungnya, dan mulai dengan sungguh-sungguh menciumnya. Dia kemudian merajut alisnya dan berbicara. Meski baunya tidak kuat, memang ada bau yang manis namun mencurigakan. Dia menyipitkan matanya dan dengan acuh tak acuh berkata, marilah dan coba juga tetua pertama, untuk menghindari orang lain mencurigai bahwa saya berkolaborasi dengan pemimpin keluarga Sin. Bagaimana mungkin seseorang dengan status Tuan Muda Sin akan repot-repot berbohong kepada kami? Tetua pertama Sin Mento segera tersanjung saat dia berjalan dengan patuh dan dengan kuat mengendus. Dia kemudian menganggukkan kepala. Benar, itu memang memiliki bau yang manis tapi mencurigakan. Dia melotot ke seberang dan mengangkat suaranya. Apalagi yang harus kau katakan, Sin Awan? Tuan Muda Sin dan pemimpin keluarga telah memberimu wajah. Jika kau terus mengganggu tanpa henti, secara pribadi aku akan mengejarmu. Wah, tenanglah tetua pertama. Sin Awan melambaikan tangannya ke atas dan ke bawah saat ekspresinya menjadi aneh. Baik Tuan Muda Sin dan tetua pertama secara tak terduga mencium bau amis yang manis ini. Sebenarnya, saya tidak hati-hati telah salah bicara. Tuan Muda Sin statusnya mulia, pasti hanya berhubungan dengan kelas obat mujarab tertinggi. Adapun ramuan umum seperti Netin Grass, Anda pasti tidak akan repot untuk melihatnya lagi. Pemimpin keluarga dan tetua pertama dengan sepenuh hati mengabdikan diri untuk berlatih dan tidak mencoba pengetahuan medis, dan karena itu tentu saja tidak punya waktu untuk mengunjungi rumah sakit. Jadi Anda mungkin tidak tahu bahwa bau rumput jaring tipis sebenarnya bukan bau amis yang manis, tapi bau pahit manis. Salah satu dari kalian bisa tahu jika pergi ke rumah sakit dan mengendus. Namun, baik Tuan Muda Sin dan tetua pertama telah mencium bau amis yang manis. Ini membuat saya tidak dapat mengerti. Saya ingin tahu apakah ada orang di sini yang dapat membantu saya untuk menjelaskan hal ini untuk saya? Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi semua orang telah berubah, menjadi sangat cemerlang, sementara di sisi lain, ekspresi Sin Rengkuni, Sin Pano, dan tetua pertama Sin Mento langsung menjadi kaku. Meskipun hanya sebentar, banyak orang dengan jelas melihat perubahan itu. Sementara itu, murid keluarga Sin Agus sering mengunjungi rumah sakit, akrab dengan bau rumput jaring tipis dan menerobos tatapan. Banyak hati orang mulai dipompa dengan keras. Mereka mulai mencium suasana, berbeda dari sebelumnya. Sin Awan, kau masih tidak ingin menutup mulutmu, anak nakal? Bukan saja kau mencoba untuk melindungi Sin Niwang dengan sia-sia, kau masih harus menanyai pemimpin keluarga, bahkan menanyai Tuan Muda Sin. Aku melihat kau sengaja bermain dengan kami, dan terus mengoceh. Wajah Sin Mento terangkat dan mengungkapkan kilatan yang tidak menyenangkan di matanya. Tuan Muda Sin,
pemimpin keluarga, tidak perlu mendengarkan omong kosongnya lagi. Karena kebenaran serbuk pembuka cakra yang dicuri sudah terungkap, kita tidak perlu membuang waktu lagi. Sin Awan, anak nakal ini, tidak hanya menyebabkan semua kekacauan ini, dia tetap berusaha melindungi pelakunya dan menyinggung pemimpin keluarga dan Tuan Muda Sin. Dia harus dihukum. Selama seseorang tidak tuli, orang bisa dengan jelas mendengar bahwa kata-kata Sin Mento mengandung sedikit penghinaan dalam kemarahannya. Adapun topik Salabau, dia benar-benar menghindari masalah ini dan bahkan tidak memberikan sepatah kata pun penjelasannya. Karena tetua Sin tidak mau mendengar omong kosongku, maka aku tidak akan mempertanyakan itu lagi. Sedangkan untuk pertanyaan terakhir saya ingin bertanya kepada teman Sin Gio dari Padepokan Sin. Ini harusnya menjadi pertanyaan yang sangat sederhana dan saya harap Anda menjawabnya. Jika Anda bisa menjawabnya, maka saya akan mengakui bahwa bibi kecilku memang telah mencuri serbuk pembuka cakra dan saya tidak akan mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Bahkan jika Anda ingin menghukum bibi kecilku, kau bisa menghukumku bersamanya juga. Tanpa menunggu Sin Pano dan yang lainnya merespons, pandangan Sin Awan telah mendarat di wajah Sin Gio. Ekspresinya tetap hambar tapi matanya menjadi sangat tajam, setiap kata terdengar seperti gong kecil. Sin Gio, Anda mengatakan bahwa serbuk pembuka cakra ditemukan di bawah bantal kamar bibi kecilku. Lalu, bisakah Anda memberitahu saya apakah tempat tidur di kamar bibi kecil saya menghadap timur atau barat? Apa warna bantalnya? Dan bantal itu diletakkan di ujung selatan atau ujung utara tempat tidur? Ekspresi Sin Gio langsung menegang saat Sin Rengkuni dan ekspresi Sin Pano tiba-tiba menjadi tak sedap dipandang. Jika Anda masuk ke kamar bibi kecilku dan menemukan serbuk pembuka cakra di bawah bantalnya, pertanyaan itu seharusnya sangat sederhana untuk Anda. Ayo, katakan jawaban Anda. Anda hanya perlu mengatakan, bibi kecil dan saya akan langsung mengaku bersalah tanpa sepatah kata pun. Ya, saya kira Anda, Tuan Muda Sin, pemimpin keluarga dan semua orang di sini ingin menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan memulai urusan utama hari ini. Apakah saya benar? Maka Anda harus segera memberitahu kami. Akan sangat buruk untuk menunda waktu Tuan Muda dan semua orang di sini. Katakanlah, katakan saja, kenapa Anda tidak menjawab saya? Bukankah Anda masuk ke kamar bibi kecilku? Mengapa Anda tidak menjawab pertanyaan sederhana seperti itu? Jangan katakan padaku, Anda sejak awal bahkan tidak pernah masuk ke kamar bibi kecilku? Tapi Anda mengklaim bahwa serbuk pembuka cakra ditemukan di bawah bantal bibi kecilku. Bagaimana hal itu terjadi? Mungkinkah Anda tahu keterampilan menangkap Tausat milik Chicken yang legendaris? Penguasa Alam Kayangan. Bab 29. Pergolakan. Bagian ke-8. Tidak peduli seberapa besar atau kecil halamannya, keluarga Sin memiliki total sekitar 233 halaman. Halaman-halaman itu semuanya diatur tidak teratur dan kebanyakan tampak sama. Jika kita bahkan tidak menyebutkan anggota Padepokan Sin yang datang kemarin dan hanya berbicara tentang orang-orang yang telah tinggal di sini selama 10 atau bahkan 20 hari, bahkan mereka tidak akan selalu mengingat semua posisi halaman, dan juga tidak akan secara akurat menghubungkan mereka dengan pemilik mereka. Karena itulah Sin Awan yakin Sin Gio tidak pergi ke halaman Sin Niwang. Bahkan jika dia sengaja pergi ke sana untuk memeriksanya kemarin, dia tidak mungkin menemukannya lagi dalam waktu singkat. Seharusnya dia berpura-pura mencari dan malah secara acak berjalan berkeliling dalam lingkaran untuk beberapa saat sampai dia kembali dengan membawa kotak berisi serbuk pembuka cakra. Keheningan Sin Gio dan Sin Rengkuni yang memburuk dan Sin Pano bahkan membiarkan orang bodoh mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Sin Pano dengan sempurna menjawab pertanyaan pertama Sin Awan. Namun dia tidak tahu bahwa itu hanya umpan belaka. Pertanyaan kedua yang datang segera setelah membuat mereka tenggelam ke dalam lubang yang dalam. Adapun pertanyaan ketiga, itu benar-benar sebuah tamparan keras ke wajah mereka. Awan kecil, Sin Niwang mengubur wajahnya di tangannya saat penglihatannya menjadi kabur. Dalam situasi yang paling tidak berdaya, semua orang menjauh darinya, menuduhnya, dan menganiaya dia untuk jangka waktu tertentu. Hanya dia seorang yang tetap sama seperti sebelumnya. Dia tanpa takut berdiri di depannya karena berusaha melindunginya. Dan menghadapi orang-orang yang bahkan tidak berani diprovokasi keluarga Sin. Siluet ini meninggalkan kesan mendalam di dasar hatinya dan ingatan ini bisa berlangsung seumur hidup, tanpa ada kesempatan untuk terhapus atau menghilang. Ekspresi Ning Savitri menjadi cerah sekali lagi.
Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan sempurna dan semua orang yakin sepenuhnya akan tindakan mereka. Namun secara tak terduga, dia benar-benar mengubah keseluruhan situasi dengan hanya beberapa pertanyaan sederhana, sembari juga mengungkapkan kebohongan mereka. Dia kembali menemukan bahwa sebenarnya dia tidak benar-benar memahaminya. Tidak, harus dikatakan bahwa dia telah menyembunyikan dirinya yang sebenarnya dari orang lain. Tidak ada yang tahu tentang kemampuan medisnya yang menakutkan yang bisa mengejutkan seluruh dunia. Saat ini, dia hanya mengungkapkan sebuah skema yang membuat orang lain tidak mampu lagi melakukan gerakan. Tatapan wajah semua orang diam-diam berubah. Namun, tidak ada jejak perubahan pada wajah Shin Bejo. Sebagai gantinya, ia menjadi semakin ketakutan karena kedua tangannya diam-diam bergetar bersama. Dia tahu dari awal bahwa itu adalah tindakan untuk mengalihkan kesalahan ke orang lain. Kecuali Shin Niwang berakhir dengan posisi kambing hitam. Saat melihat bagaimana pandangan Shin Rengkuni berubah saat matanya melihat ke arah Shin Niwang, dia menjadi sangat marah. Namun, dia tidak bisa membuka mulutnya untuk berbicara, dan mungkin tidak bisa mencoba untuk berbicara. Kali ini, beberapa kalimat Shin Awan mengungkapkan niat buruk dan kejam mereka di depan semua orang yang saat ini hadir. Tapi setelah itu, mungkinkah mereka merasa malu? Apakah malu menutupi wajah mereka? Apakah mereka akan meminta maaf? Atau mungkin berteriak keras untuk mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahpahaman? Hahaha, itu sama sekali tidak mungkin. Ini hanya akan membuat mereka semakin marah, dan membuat segalanya menjadi lebih banyak dari tangan yang pada akan membuat konsekuensinya semakin parah. Orang-orang yang hadir sangat menyadari lelucon ini, tapi mereka tidak berani untuk secara terbuka menyatakan bahwa ini sedang terjadi. Sebaliknya, gelombang kemarahan berasal dari pihak lawan. Ini karena pihak lain adalah putra Master Padepokan Shin. Dia bisa menghancurkan seluruh keluarga Shin dengan mengangkat jarinya. Tanpa kekuatan yang cukup, apa gunanya memiliki lidah yang fasih dan pikiran yang jeli? Dalam menghadapi kekuatan absolut, kebenaran yang disebut ini bahkan tidak bisa dianggap hanya sebagai lelucon. Shin Awan, tetua pertama menunjuk Shin Awan dan sangat terengah-engah. Sekali lagi kau mencari alasan konyol untuk menuduh pemimpin keluarga dan para tamu terhormat kami dari Padepokan Shin. Apa sebenarnya motifmu? Kenapa Padepokan Shin mencoba menjebak Shin Niwang? Semua orang di dunia ini tahu tentang Padepokan Shin dan kata-katanya memiliki berat yang sangat besar. Jika mereka mengatakan bahwa serbuk pembuka cakra ditemukan di kamar Shin Niwang, maka itu ditemukan di kamar Shin Niwang. Tak seorang pun di kota Klaten berhak mempertanyakan otoritas mereka. Ini benar-benar keterlaluan untuk mempertanyakan tamu terhormat dari Padepokan Shin. Master Clan dan Tuan Muda Shin telah berulang kali menunjukkan kesabaran mereka, namun tak terduga, jika kau memberinya 1 inci, dia menginginkan 1 mil. Ini hanya tak tertahankan. Tuan Muda Shin, pemimpin keluarga, orang tua ini meminta penangkapan atas si pencuri Shin Niwang dan omong kosong, Shin Awan. Tetua kedua Shin Bo berteriak dalam kemarahan. Sebenarnya, semua orang yang hadir sangat menyadari situasi yang sedang dihadapi, namun tidak berani mengatakannya keras-keras. Tetua pertama dan tetua kedua tanpa malu-malu berteriak dan tidak ada satu orang pun yang mau berbicara untuk mereka, tapi ada sedikit rasa kasihan di mata semua orang. Lawan adalah Padepokan Shin. Bahkan jika kau melihat tipu daya mereka, bahkan jika kau benar-benar membongkar skema mereka dan kebenaran, apa gunanya? Ekspresi Shin Rengkuni sudah gelap dengan warna arang. Dia tidak berpikir bahwa rencana sempurnanya akan menjadi bumerang di wajahnya di depan begitu banyak orang. Meskipun orang-orang ini menatapnya dengan ekspresi takut dan tidak berani membuat satu suara pun, dia akan bertaruh dengan jari kakinya yang ada di pikiran mereka. Mereka pasti mengejeknya dan melihatnya sebagai seekor anjing. Dan semua ini karena Shin Awan. Shin Rengkuni semakin marah saat mengarahkan niat membunuhnya ke orang yang tidak memperhatikan kepentingannya. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Saya, dari Padepokan Shin yang bermartabat, tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaan tentang sampah yang tidak berguna dari keluarga Shin. Selanjutnya, saya tidak berkewajiban untuk menjelaskan masalah milik Padepokan Shin saya. Tetua mana di keluarga Shin bertanggung jawab atas penegakan hukum? Segera tangkap pencuri ini dan sampah yang mencoba melindunginya. Kami dengan sungguh-sungguh mematuhi perintah Tuan Muda Shin. Tetua keempat, Shin Cengkir, kepala penegak hukum di dalam keluarga Shin Agus, melihat kesempatannya untuk tampil.
Tiba-tiba dia menoleh, matanya menampakkan kilatan yang tidak menyenangkan saat mereka melihat Sin Niwang, dan berteriak dengan suara keras lagi. Sin Niwang, Sin Awan, kalian berdua sudah melakukan kejahatan serius, aku akan bawa kalian ke aula penegakan hukum untuk mendapat hukuman. Situasi telah berubah mendadak, sudah jelas bahwa mereka telah terpojok, namun pihak lawan bertindak tanpa mempedulikan harga diri mereka dan langsung melakukan pendekatan langsung. Sin Awan benar-benar menjadi cemas saat ia mundur dan berbisik kepada Ning Savitri. "Hei, Savitri istriku, di mana gurumu?" "Tidak tahu," sahut Ning Savitri datar. Oh, Sid." Alasan mengapa Sin Awan berani tanpa ampun menamparkan wajah padepokan Sin bukan karena darahnya mengalir ke kepalanya, tapi karena dia tahu guru Ning Savitri berada di sekitar. Tadi malam, dia bahkan secara khusus mengingatkan Ning Savitri untuk memberitahu gurunya. Pada akhirnya, Ning Savitri hanya menjawab kepadanya, "Tidak tahu." Sialan, tenaga dalam Sin Cengkir adalah satu dari 5 besar dalam keluarga Sin, jadi pada dasarnya tidak mungkin Sin Awan dan Sin Niwang memiliki kemampuan untuk melawannya. Tapi sekarang, sebuah bayangan tinggi muncul dalam sekejap dan berdiri di depan Sin Awan dan Sin Niwang. Dengan seluruh tubuh melonjak dengan tenaga dalam, Sin Bejo tiba-tiba datang ke depan. Getaran terdengar seperti hembusan badai pasir sejauh yang bisa dilihat orang. Sin Cengkir yang telah dengan cepat berlari ke arah sasarannya langsung terlempar dan ia terbang mundur. Setelah mendarat, dia terhuyung mundur 7 atau 8 langkah sampai dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Dalam keluarga Sin, harus dikatakan bahwa di seluruh kota Klaten, satu-satunya orang yang bisa membuatnya kalah dalam satu serangan adalah Sin Mento, yang berada di tingkat 10 ranah spiritual. "Sin Bejo, apa artinya ini? Apa kau berani melindungi mereka?" Jika itu adalah masa lalu, Sin Cengkir pasti akan menyusut di hadapan Sin Bejo, tapi saat ini dia tetap berteriak dengan penuh keyakinan. Meskipun dia tahu apa yang terjadi dan tahu bahwa tidak ada gunanya berjuang untuk membela mereka, bagaimana Sin Bejo diam-diam melihat Sin Awan dan Sin Niwang dibawa pergi untuk menderita ketidakadilan semacam itu? Mengabaikan Sin Cengkir, dia menghadapi panggung dan berbicara. "Pemimpin keluarga, mengenai situasi saat ini, saya selalu memiliki sesuatu yang ingin saya katakan." "Tidak mungkin putriku, Sin Niwang adalah orang yang akan mencuri serbuk pembuka cakra." "Hahaha, Sin Niwang adalah anak perempuanmu, tentu saja kau akan mengatakan itu." Sin Mento tertawa terbahak-bahak, "Namun, sebenarnya sudah jelas, apapun yang harus kau katakan sama sekali tidak berguna. Jika kau berani melindungi dan menghalangi penangkapan ini lagi, jangan salahkan saya karena tidak mengakui hubungan keluarga Sin karena saya juga akan menangkap kau bersama mereka." Karena dia berdiri di samping Sin Rengkuni, Sin Mento memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk berbicara seolah mereka adalah fakta, dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Sin Bejo melihat Sin Pano dan dengan ringan berbicara, "Ya, memang benar saya memberitahu Niwang bahwa serbuk pembuka cakra memiliki kemampuan untuk memperbaiki pusat cakra. Saya langsung menyayangkannya setelah saya mengatakan kepadanya, karena mengetahui kepribadiannya, saya takut dia cukup impulsif untuk mencuri serbuk pembuka cakra. Akibatnya, saya berdiri di depan pintu halaman rumahnya sepanjang malam, sampai fajar menyingsing." Dia sama sekali tidak mengambil setengah langkah keluar pintu masuk halamannya. Sin Mento mencemooh dengan cemas. "Untuk membebaskan kejahatan putrimu, kau benar-benar bisa memikirkan alasan yang menggelikan itu. Pikirkanlah, adakah orang yang percaya kata-katamu? Teman-teman kita yang hadir hari ini, apakah ada yang percaya padanya?" Di hadapan keempat wajah padepokan Sin yang muram, tidak ada yang berani berbicara. Ekspresi Sin Bejo menjadi sangat tegas saat dia berbicara dengan suara nyaring. "Saya, Sin Bejo selalu menjalani kehidupan yang lurus dan jujur. Meski bukan pria sejati, saya tidak pernah memandang rendah status seseorang. Saya tidak pernah menyakiti siapapun, dan saya juga tidak menipu orang lain. Jika apa yang saya katakan sebelumnya bahkan setengah ketidakbenaran, semoga langit dan bumi menghukum saya, dan mengutuk saya sampai mati yang mengerikan." Kata-kata Sin Bejo terasa nyaring dan mengejutkan hati orang-orang. Setiap kata masing-masing diisi sampai penuh dengan kebenaran dan semangat yang dalam. Sin Bejo tidak hanya terkuat di kota Klaten, tapi integritasnya juga terkenal. Sebenarnya tidak perlu baginya untuk bersumpah, "Semoga langit dan bumi menghukum saya,"
dan mengutuk saya sampai mati yang mengerikan agar orang lain mempercayai kata-katanya. Tapi, meski tidak perlu dia mengucapkan kata-kata itu, dengan pernyataan Sin Awan sebelumnya, semua orang yang hadir telah benar-benar melihat kebenaran sebenarnya. Namun, di tengah kekuatan dominasi Padepokan Sin, secara mendasar tidak mungkin untuk mengubah tuduhan yang tidak menguntungkan yang ditempatkan pada Sin Niwang. Bahkan jika Sin Bejo mengeluarkan lebih banyak bukti, itu tidak ada gunanya, dan hanya akan menyebabkan Sin Rengkuni menjadi lebih marah karena penghinaan. Hahaha, tawa yang menghina tiba-tiba terdengar di tengah orang-orang yang termasuk dalam keluarga-keluarga Sin. Sin Wawan yang tidak repot-repot berbicara, tiba-tiba menonjol dan muncul. Dia berpaling ke arah Sin Bejo, sambil tertawa saat melihat dia. Dalam hal ini, Sin Wawan sama sekali tidak punya hak untuk berbicara atau campur tangan, tapi tiba-tiba, ketika saya mendengar kata-kata tetua kelima, saya benar-benar tidak dapat diam lagi. Seseorang yang telah menipu seluruh keluarga Sin selama 10 tahun ini, secara tak terduga mengaku dirinya sebagai orang yang jujur yang tidak pernah menipu orang lain. Ini hanya lelucon yang lebih besar daripada langit itu sendiri. Telah membodohi seluruh keluarga Sin selama 10 tahun ini. Beberapa kata itu mengejutkan semua orang. Saat dia mendengarkan kata-kata Sin Wawan dan melihat ekspresinya, alis Sin Awan tiba-tiba tenggelam, dan firasat buruk muncul di dalam hatinya. Sin Wawan, apa maksudmu? Sin Bejo segera merajut alisnya dan bertanya dengan suara rendah. Sin Pano juga berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. Wawan, tetua kelima selalu menjadi orang yang memiliki kebajikan. Di hadapan para tamu terhormat kami dari Padepokan Sin, di hadapan keluarga Sin kami, dan di hadapan teman-teman kami dari kota Klaten, kau tidak boleh sembarangan bergosip. Sin Wawan membungkuk sedikit dan berkata, saya meminta ayah untuk memastikan, putramu tentu saja tidak akan berani berbicara begitu santai di siang bolong. Saat dia menatap Sin Bejo, matanya menyipit dan dia tertawa samar. Tetua kelima, Anda mengaku sebagai orang jujur yang tidak pernah menipu orang lain. Beranikah Anda berjanji pada kehormatan dan kemuliaan putra Sin Agung Anda? Bahwa Sin Awan memang cucu Anda yang berhubungan dengan darah?